Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffari sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan pledoi atau nota pembelaan saya atas dakwahan dan tuntutan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu untuk yang kesekian kalinya, saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara yang tercinta, semua jaksa penuntut umum yang terhormat, serta segenap para pecinta keadilan dimanapun berada, bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 90, Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nisa ayat 58. Wa qala ta'ala wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Surat Al-Maidah ayat 42. Wa qala ta'ala wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan ketahui pula lah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Hati-hati wahai semua saudaraku tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tuli dan tidak buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah lalai dari manusia yang zalim. Di dunia ataupun di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas segala kezaliman. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 42, faqala ta'ala wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Penegakan keadilan bukan hanya ajaran Islam, tapi juga ajaran semua agama. Bahkan amanat Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama, yaitu equality before the law, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum dalam penegakan hukum. Karena jika suatu pelanggaran hukum diproses, sedang pelanggaran hukum lain yang sama tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum yang tidak dibenarkan dalam tatanan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum negara, sekaligus merupakan ancaman bagi konstitusi dan tatanan hukum. Jadi jelas
bahwa justice for all, yaitu keadilan untuk semua, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum. Siapapun manusianya dan apapun suku, agama, budaya, ras, dan golongannya wajib diperlakukan dengan adil tanpa terkecuali. Akhirnya, saya serukan untuk kesekian kalinya kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk majelis hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan dimanapun berada. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia dan akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi, ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Bab 1, pendahuluan. Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya persidangan sampai pembacaan pledoi pada hari ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik, sehingga hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap saya dan kawan-kawan. Sebelum saya buktikan dengan memaparkan berbagai indikasi yang menjadi petunjuk bahwa kasus yang saya hadapi lebih tepat disebut sebagai kasus politik ketimbang kasus hukum, maka saya memandang perlu untuk kembali menceritakan latar belakang semua kejadian yang saya hadapi sebelum dan saat serta setelah saya kembali dari kota suci Mekah ke Indonesia, agar menjadi jelas benang merah yang menghubungkan semua rangkaian kejadian dengan kasus yang sedang saya hadapi di pengadilan ini, sehingga menjadi masukan penting bagi mereka yang punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan untuk mengambil keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua ini bermula dari aksi bela Islam 4.11 dan 2.12 pada tanggal 4 November dan 2 Desember tahun 2016. Saat itu umat Islam Indonesia bersatu menuntut Ahok si penista agama untuk diadili karena telah menistakan Al-Quran. Kemudian berlanjut ke Pilkada 2017 di ibu kota Jakarta, ketika si Ahok si penista agama menjadi salah satu calon gubernur Jakarta yang didukung penuh oleh para oligarki yang saat itu sukses menggalang dukungan mulai dari presiden dan para menterinya hingga Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya, serta juga seluruh aparatur sipil negara di ibu kota Jakarta yang diwajibkan untuk memilih Ahok. Kala itu para oligarki sangat yakin, bahkan berani memastikan bahwa Ahok si penista agama pasti menang dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Karena bukan saja Ahok dan para oligarki sukses menggalang dukungan rezim penguasa, tapi juga berhasil menggalang dukungan dari sejumlah ormas besar dan hampir semua partai politik, serta digaungkan habis-habisan oleh berbagai media cetak dan elektronik mainstream, juga dibesarkan oleh berbagai lembaga survei dan dipuja-puji oleh para tokoh nasional dan pengamat. Tidak ketinggalan para buzzer bayaran secara terus-menerus menyerang siapa saja yang tidak mendukung Ahok. Juga pengerahan para dukun dan paranormal untuk minta bantuan kekuatan gaib. Dan pengerahan gerombolan preman untuk mengintimidasi masyarakat. Belum lagi penerbitan fatwa-fatwa sesat dan menyesatkan dari ulama gadungan yang mendukung Ahok dengan memutarbalikkan ayat dan hadis, serta memanipulasi hujah dan korupsi dalil. Di samping itu juga ada siraman dana besar-besaran dari para cukong oligarki. Saya bukan politisi dan saya juga bukan anggota partai politik manapun. Tapi saya sebagai warga negara punya hak politik yang harus dijaga dan digunakan secara benar. Serta saya harus punya sikap politik yang mengacu kepada aturan agama Islam dan konstitusi negara. Sehingga tidak boleh menghalalkan segala cara. Dan saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari kerakusan para oligarki. Sebagaimana pesan kaum arif dan bijak
bahwa dunia dan isinya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi dunia dan isinya takkan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Sikap politik saya dan umat Islam yang ikut aksi bela Islam 4.11 dan 212 pada tahun 2016 sangat jelas bahwa kami tidak mau seorang penista agama yang bersikap arogan dan korup serta sering berucap kata kasar dan kotor sekaligus menjadi kepanjangan tangan para oligarki menjadi gubernur ibu kota Jakarta. Apalagi Jakarta adalah wilayah mayoritas Muslim yang agamis dan religius. Sehingga kami sepakat bersama umat berkomitmen untuk berjuang mengalahkan Ahok di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Walaupun kekuatan kami di hadapan kekuatan para oligarki ibarat sekoci kecil yang ingin menenggelamkan kapal induk. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi. Sehingga sepanjang tahun 2017 aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar. Kami sebut intelijen hitam karena mereka tidak bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara, tapi hanya untuk kepentingan oligarki. Sedangkan intelijen yang bekerja dengan ikhlas untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari segala rongrongan, itulah yang pantas disebut intelijen putih. Operasi intelijen hitam berskala besar telah menebar aneka ragam teror dan intimidasi terhadap kami. Seperti pelemparan bom molotov ke beberapa posko FPI dan penembakan kamar pribadi saya di pesantren Markas Syariat Megamendung Bogor, serta peledakan bom mobil di acara tabligh akbar dan pengeroyokan serta percobaan pembunuhan terhadap saya dan kawan-kawan oleh gerombolan preman GMBI di depan Mapolda Jawa Barat di Bandung, yang kesemuanya sampai saat ini tak satupun diproses hukum dan diungkap kasusnya oleh aparat penegak hukum. Tidak sampai di situ majelis hakim yang mulia dan terhormat. Operasi intelijen hitam juga membangun kolaborasi dengan berbagai industri medsos untuk membunuh karakter saya dan FPI secara habis-habisan. Sejak tahun 2016 tersebut, identitas saya dan FPI menjadi terlarang tampil di Facebook dan Instagram serta Twitter. Baik nama lengkap, inisial, logo, atribut, foto, video, pernyataan, atau berita apapun yang terkait saya dan FPI tidak boleh ditampilkan di Facebook, Instagram maupun Twitter, kecuali yang sifatnya menghina dan melecehkan serta membunuh karakter saya, maka tidak dilarang tampil di Facebook maupun Instagram dan Twitter. Namun alhamdulillah, umat tidak diam. Nama dan foto saya bersama FPI dihilangkan di alam maya. Maka umat tanpa dikomando bergerak melakukan jihad medsos dengan menampilkan nama dan foto saya bersama FPI dan berbagai slogan perjuangan di berbagai medsos. Walau puluhan kali akun mereka harus bertumbangan, maka mereka terus bangkit lagi dan bangkit lagi serta bangkit lagi. Bahkan umat bergerak juga di alam nyata dengan memuat dan menebar berbagai kaos, topi, spanduk, dan baliho yang memuat nama dan foto saya bersama FPI dengan berbagai slogan perjuangan. Akhirnya hilang satu di alam maya, justru muncul 1000 di alam nyata. Itulah perjuangan umat Islam selama ini. Alhamdulillah, setelah perjuangan jatuh bangun yang penuh suka duka bersama umat, berkat persaudaraan dan persatuan umat yang luar biasa, akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat berhasil melengsarkan dan melongsorkan Ahok si penista agama di medsos dan pilkada serta pengadilan secara konstitusional. Saya ulangi sekali lagi, secara konstitusional. Semula saya dan kawan-kawan berpikir bahwa dengan kalahnya Ahok di pilkada dan dipenjarakan lewat putusan pengadilan, maka perjuangan amar ma'ruf nahi munkar kami dalam dunia politik untuk sementara selesai. Sehingga kami harus segera kembali ke habitat kami
untuk berdakwah sebagaimana biasanya. Namun ternyata dugaan kami meleset karena kekalahan Ahok justru membuat para oligarki dan gerombolan piaraannya murka dan marah besar serta semakin kalap. Mereka sangat stres dan depresi berat sebab hasil Pilkada Jakarta jauh di luar perhitungan dan perkiraan mereka. Bahkan tidak terjangkau nalar mereka. Sehingga mereka tidak percaya dengan kekalahan tersebut. Saking yakinnya bahwa mereka pasti menang. Karena semua kekuatan politik, ekonomi, keuangan, pertahanan, dan keamanan, serta perdukunan dan buzzer bayaran, juga media dan lembaga survei, serta lainnya ada di tangan mereka. Akibatnya, eskalasi politik saat itu semakin memanas. Dan masyarakat di akar rumput juga semakin terbelah. Sehingga di mana-mana rawan bentrok antar pendukung. Karena itulah majelis hakim yang mulia dan terhormat, saya dan keluarga akhirnya memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah. Demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah. Saya dan keluarga mengambil visa izin tinggal selama setahun di kota suci Makkah Mukarramah dengan harapan setelah setahun semua bisa kembali normal dan tenang kembali sehingga kami bisa pulang berdakwah seperti semula. Namun sayang sejuta sayang, lagi-lagi perkiraan kami meleset. Ternyata setelah saya hijrah, justru kawan-kawan saya di Indonesia terus diteror dan diintimidasi hingga dikriminalisasi. Bahkan majelis hakim yang mulia, terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadap saksi ahli IT, alumni ITB yang membela saya dan siap menjadi saksi ahli saya di pengadilan dengan ditusuk-tusuk di jalan tol di hadapan istrinya. Belum lagi terjadi sabotase dalam acara reuni 212 pada tahun 2019 dengan peledakan bom pipa di lokasi acara di Monas. Lagi-lagi soal bom pipa ini sampai saat ini belum diungkap oleh aparat penegak hukum. Majelis hakim yang mulia, saya pun di kota suci Makkah mengalami berbagai teror dan intimidasi dari operasi intelijen hitam yang menyampaikan info fitnah tentang saya kepada pemerintah Saudi. Sehingga saya diinterogasi oleh kantor penyidik intelijen Saudi Arabia. Bahkan ketika visa izin tinggal saya dan keluarga berakhir, dan saya bersama keluarga sudah check-in sekaligus memasukkan bagasi ke pesawat di Bandara Internasional Kota Jeddah untuk pulang ke Indonesia, ternyata saya dilarang terbang dengan alasan saya dicekal atas perintah kantor penyidik intelijen Saudi berdasarkan permintaan pemerintah Indonesia. Saya dan keluarga berulang kali mencoba pulang, tapi selalu gagal. Dan kedubes Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia bukan membantu kami sebagai warga negara Indonesia, bahkan justru sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang memojokkan kami sekeluarga. Sehingga kami tinggal di kota suci Makkah selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Di mana masa yang setahun dengan menggunakan visa izin tinggal, sedang masa yang 2,5 tahun tanpa visa izin tinggal. Karena pencekalan tersebut telah menyebabkan kami overstay, yaitu melewati batas waktu visa izin tinggal setahun yang kami punya. Dan akhirnya kami paham bahwa kami sebetulnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan hukum terhadap pengasingan tersebut dengan dalih pencekalan. Walaupun berkali-kali gagal. Tetap saya berusaha walaupun berkali-kali gagal. Para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan. Baik secara eksplisit maupun implisit. Untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan akan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer bayaran. Namun saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta.
serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun resikonya. Dan selama pengasingan di kota suci Makkah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat igomah palsu, yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah. Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putri saya. Serta puncaknya ada pemasangan bendera hitam ISIS. Bendera hitam ISIS di dinding luar rumah tinggal kami di kota suci Makkah. Sehingga saya ditangkap dan diborgol tangan maupun kaki, serta ditutup mata dengan kain, lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota suci Makkah Mukarramah selama sehari semalam. Namun kemudian saya dilepas. Kembali dan dinyatakan tidak bersalah. Bahkan diminta membuat laporan polisi agar aparat berwenang Saudi bisa mengejar para pelaku pemasangan bendera hitam ISIS yang ingin memfitnah dan mencelakakan saya sekeluarga. Majelis Hakim yang mulia, alhamdulillah, semua cobaan dan ujian tersebut justru membawa hikmah besar, sehingga saya kenal beberapa petinggi intelijen Saudi yang baik. Dengan bantuan mereka selanjutnya saya tanpa visa izin tinggal, tapi bisa bergerak bebas untuk menunaikan ibadah haji tiap tahun dan umroh setiap saat, serta ziarah Madinah kapan saja. Juga mereka pantau keamanan saya sekeluarga di Saudi. Mereka jaga rumah tinggal saya sekeluarga di Saudi. Bahkan saya bisa terima tamu ratusan orang tiap hari di rumah tinggal saya, sambil membaca dan mengkaji kitab bersama para tamu, dan sekaligus bisa buka pengajian untuk para WNI yang tinggal di kota suci Makkah. Dan para petinggi intelijen Saudi itu pula lah yang membantu pencabutan cekal saya hingga memudahkan kepulangan saya ke Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya saya sekeluarga dengan izin Allah berkat bantuan yaitu petinggi intelijen Saudi yang baik tersebut, kami bisa membeli tiket Saudia untuk pulang kembali ke tanah air dengan penerbangan Saudia tanggal 9 November 2020. Akhirnya saya sekeluarga bisa membeli tiket Saudia untuk pulang kembali ke tanah air dengan penerbangan Saudia tanggal 9 November tahun 2020. Namun beberapa hari sebelum hari hak kepulangan, nama saya dan keluarga sempat hilang 2 kali dari komputer pembelian tiket Saudia akibat operasi intelijen hitam yang berusaha menggagalkan kepulangan saya sekeluarga. Itulah sebabnya saya dan kawan-kawan FPI Saudi sempat membuat rekaman untuk memohon doa dari para habaib dan ulama serta umat Islam agar rencana kepulangan saya sekeluarga kali ini tidak gagal lagi. Rekaman video tersebut untuk memohon doa, bukan untuk mengundang kerumunan atau menghasut umat untuk langgar prokes sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum yang penuh syahwat pemindanaan terhadap saya. Dan di hari H, saat saya sekeluarga sudah di Bandara Jeddah, nama salah satu putri saya juga sempat hilang lagi dari komputer penerbangan Saudia, juga akibat operasi intelijen hitam yang terus berusaha menggagalkan kepulangan saya sekeluarga. Namun dengan izin Allah berkat bantuan aparat intelijen Saudi, akhirnya putri saya tersebut diizinkan ikut terbang pulang ke Indonesia. Majelis Hakim yang mulia, penghilangan nama saya dan keluarga secara sistematis dan rahasia dari sistem komputer dan database penerbangan Saudi bukan kerjaan hacker biasa, apalagi sekelas buzzer recehan. Tapi itu semua merupakan operasi intelijen tingkat tinggi. Alhamdulillah, dengan izin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami sekeluarga bisa terbang kembali pulang dengan selamat ke tanah air. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada hari pahlawan tanggal 10 November 2020. Setibanya saya dan keluarga di tanah air, serangan buzzer bayaran tidak berhenti mendorong supaya Polri menangkap saya. Bahkan pasca acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan,
yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 2020, serangan tersebut semakin gencar dan masif dengan memanfaatkan isu pelanggaran prokes yang terjadi dalam acara maulid tersebut, walaupun sudah membayar denda administratif sebesar 50 juta. Dan tanggal 17 November 2020, saat saya menerima clearance kesehatan dari pihak Bandara Cengkareng yang terlambat diserahkan ke saya, maka saya baru mulai melaksanakan isolasi mandiri di rumah Petamburan. Namun serangan buzzer semakin ganas dan meluas. Bahkan serangan tersebut bagai gayung bersambut. Pada tanggal 19 November 2020, Jalan Raya Petamburan, wilayah tempat tinggal saya, didatangi oleh pasukan Kopsus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI, yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, serta Pashas Angkatan Udara. Sesuai aturan bahwa pasukan Kopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Saat itu entah siapa yang menggerakkan pasukan elit ini. Namun yang jelas ini juga merupakan kelanjutan dari operasi intelijen hitam yang telah menyusup ke semua lini pemerintahan maupun swasta. Kedatangan Kopsus di Petamburan, walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar dengan menyalakan sirine di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat membuat panik warga dan menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga, serta para tetangga saya di Petamburan. Saya dan keluarga pun berpindah tempat isolasi mandiri ke rumah kami di Sentul, Bogor. Lalu pada tanggal 20 November 2020, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Majelis Hakim yang mulia. Kemudian pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu. Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya hari Selasa tanggal 24 November 2020, tengah malam saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk sehingga tidak mengganggu perawatan. Sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Namun lagi-lagi operasi intelijen hitam membongkar perawatan saya di Rumah Sakit Umi tersebut. Dan para buzzer pun menebar berbagai hoax dengan menyebut saya kritis dan sekarat bahkan mati akibat COVID. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pagi, operasi intelijen hitam pun menggelar operasi pengiriman bunga ke Rumah Sakit Umi dari pihak-pihak yang tidak jelas untuk memantapkan opini bahwa saya positif COVID dan sedang kritis di Rumah Sakit Umi. Ditambah lagi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, di malam hari Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi Rumah Sakit Umi bersama Satgas COVID-nya dan koar-koar di media sehingga banyak kerabat dan sahabat panik dan resah lalu menanyakan kondisi saya dan istri melalui keluarga kami. Itulah sebabnya pada malam hari itu juga, yaitu Kamis tanggal 25 November 2020, menantu kami Habib Muhammad Hanif Alatas atas permintaan para habaib dan tokoh membuat rekaman video untuk kerabat dan sahabat dalam rangka meredam fitnah dan hoax tersebut. Sehingga kerabat dan sahabat pun yang semula resah menjadi tenang.
Dalam video tersebut disampaikan bahwa saya baik-baik saja dan masih dalam perawatan serta meminta doa dari semua pihak karena memang kondisi saya saat masuk rumah sakit stabil berdasarkan pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium yang semakin hari semakin membaik. Serta juga belum ada hasil tes PCR yang menyatakan saya positif COVID. Di samping saya merasa segar dan sehat. Begitu juga pihak Rumah Sakit Umi melalui Direktur Utamanya Dr. Andi Tatat langsung mengklarifikasi segala berita hoax tentang saya untuk menenangkan masyarakat sekaligus menjaga ketenangan kerja Rumah Sakit Umi. Jadi, Majelis Hakim yang mulia, berita hoax dan koar-koar Wali Kota Bogor Bima Arya secara konkret telah menyebabkan kepanikan dan keresahan masyarakat. Sedang rekaman video Habib Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat justru sebaliknya, yaitu telah berhasil menenangkan dan menyejukkan masyarakat. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di siang hari, saya melakukan tes PCR bersama tim Mercy di Rumah Sakit Umi tanpa didampingi Satgas COVID Kota Bogor karena mereka tidak datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di malam harinya kembali Wali Kota Bogor Bima Arya bersama kasbat COVID-nya mendatangi Rumah Sakit Umi untuk meminta rekam medis saya dan memaksa hasil tes PCR ulang serta kembali keluar-keluar di media sambil tebar ancaman. Padahal Satgas COVID tidak berhak mengambil rekam medis pasien karena rekam medis pasien secara online sudah tersambung dengan Dinkes Kota Bogor dan Kemenkes RI serta tiap hari terlaporkan secara real time. Selain itu, Satgas COVID tidak berhak melakukan tes PCR. Yang berhak adalah Dinas Kesehatan, bukan Satgas COVID, apalagi melakukan tes PCR ulang kepada orang yang baru dites PCR. Majelis Hakim yang mulia, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, pagi dini hari, sekitar pukul 2 web, Wali Kota Bogor setelah berunding dengan tim Satgas, di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, langsung menugaskan Ketua Satgas PP Kota Bogor untuk melaporkan Rumah Sakit Umi dengan tuduhan berbohong dan menyebabkan keonaran serta menghalang-halangi Satgas COVID dalam melaksanakan tugas. Padahal sudah ada kesepakatan antara Wali Kota Bogor dan Rumah Sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR saya. Tapi hanya beberapa jam dari kesepakatan, tiba-tiba Wali Kota Bogor berubah pikiran setelah rapat dengan Kapolres Kota Bogor bersama tim Satgas COVID. Perubahan sikap drastis dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang begitu cepat dari hari Kamis tanggal 26 November 2020 di malam hari Bima Arya datang ke Rumah Sakit Umi. Dan hari Jumat tanggal 27 November juga malam hari buat kesepakatan dengan Rumah Sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR. Lalu hari Sabtu tanggal 28 November pagi dini hari sekitar pukul 2 pagi sudah buat laporan polisi terhadap Rumah Sakit Umi terkait perawatan saya di sana. Maka patut diduga ini juga merupakan bagian dari operasi intelijen hitam yang terus mengejar dan mengganggu saya selama ini. Sampai sedang sakit pun mereka tidak lepaskan untuk terus diteror dan diintimidasi. Akhirnya, akibat teror dan intimidasi tersebut malam hari itu juga, yaitu hari Sabtu tanggal 28 November 2020, saya mohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan isolasi mandiri di rumah dengan pertimbangan satu, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk Rumah Sakit Umi. Dua, bahwa saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang sangat berpengalaman dan akan melanjutkan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan dalam isolasi mandiri di rumah. Tiga, bahwa teror dan intimidasi dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang terus menerus sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan Rumah Sakit Umi. Empat, bahwa operasi berita hoax dari buzzer dan operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas ke Rumah Sakit Umi juga sangat mengganggu rumah sakit berikut pasien dan dokternya. 5, bahwa Wali Kota Bogor melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi yang saya semakin tidak enak hati terhadap Rumah Sakit Umi yang sudah banyak membantu saya dalam perawatan tapi justru dikriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, sebelum saya keluar dari Rumah Sakit Umi ada 2 hal yang saya lakukan. 1, membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab dan PCR tanpa izin saya. Kecuali laporan yang sebagaimana mestinya, seperti pengiriman sampel dan laporan real time ke Dinkes Kota Bogor maupun Kemenkes RI. 2, membuat rekaman testimoni untuk Rumah Sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis Rumah Sakit Umi dalam perawatan saya.
sehingga saya merasa sehat walafiat. Hasil tes PCR baru saya dapatkan secara tertulis hari Senin tanggal 30 November 2020 karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu tanggal 28 29 November merupakan hari libur. Hasil tes PCR tersebut menyatakan bahwa saya positif COVID sehingga atas arahan tim Mercy maka saya wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah sembuh. Saya juga dapat penjelasan bahwa kondisi COVID saya sudah ke arah membaik atau tidak lagi berbahaya. Sehingga jika saya tetap konsisten ikut arahan dokter di tim medis, maka akan lebih cepat sembuh insya Allah. Dan kenyataannya memang seperti itu. Setelah saya ikuti semua arahan tim Mercy, semua arahan tim medis, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya sembuh total dalam waktu relatif singkat dari penyakit COVID. Alhamdulillah. Oleh karena saya masih dalam masa isolasi mandiri Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Pada hari Rabu 2 Desember 2020, dari rumah secara online, saya mengikuti dialog webinar nasional bersama puluhan tokoh nasional yang disiarkan ke seluruh Indonesia via streaming. Saat dialog tersebut, untuk kesekian kali saya mohon maaf atas kerumunan bandara dan kerumunan Petamburan, serta kerumunan Mega Mendung. Dan juga mengumumkan kembali secara nasional bahwa seluruh jadwal safari dakwah saya keliling Indonesia dibatalkan agar tidak terulang terjadi kerumunan kembali. Majelis Hakim yang mulia, entah kenapa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi sumber ancaman keras saya dan FPI. Lalu esoknya hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imron juga ancam sikat saya dan FPI. Lalu pada hari yang sama, 3 anggota BIN, Badan Intelijen Negara, yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren kami, Markas Syariat Mega Mendung Bogor, dengan menggunakan drone, tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN, anggota Badan Intelijen Negara, maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, saya dan keluarga beserta penjaga rumah Sentul saat melaksanakan isolasi mandiri melihat ada drone mondar-mandir di sekitar rumah tinggal kami di Sentul, Bogor. Drone yang terbang itu, Majelis Hakim yang mulia. Nah kemudian, dan ada laporan dari penjaga rumah bahwa di depan perumahan Mutiara Sentul ada beberapa mobil asing yang mencurigakan. Selalu standby selama 24 jam untuk memperhatikan siapa saja yang keluar dari komplek perumahan kami. Karenanya kami memutuskan untuk melanjutkan isolasi mandiri di tempat peristirahatan di luar kota, yaitu di suatu tempat di daerah Kerawang yang asri, alami dan segar, jauh dari pengawasan dan pengintaian pihak manapun. Juga tidak diketahui kerabat maupun sahabat, agar tidak ada tamu yang mengganggu, sekaligus bisa gelar pengajian khusus sekeluarga tiap hari selama isolasi. Pada hari Ahad tanggal 6 Desember sekitar jam 22, kami sekeluarga berangkat dari rumah kami di Sentul, Bogor menuju tempat peristirahatan di Kerawang. Kami memilih jalan di waktu malam agar terhindar dari macet. Karena bersama kami banyak perempuan dan anak-anak, bahkan beberapa bayi cucu kami. Ternyata beberapa mobil asing mencurigakan yang selama ini standby depan komplek perumahan kami mulai mengikuti dan menguntit rombongan kami. Dan secara mengejutkan di tengah tol Kerawang, kami dikejar dan dipepet hingga keluar tol Kerawang Timur. Namun berhasil dihalau dan dihalangi oleh para pengawal kami dari Laskar FPI. Sehingga saya dan keluarga selamat dari kejaran mereka. Sampai pagi dini hari jam 00.30 Senin 7 Desember 2020, Laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 Laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, lalu dibawa ke kilometer 50. Selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai syuhada dan masukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannatal firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Majelis hakim yang mulia, majelis hakim yang mulia, akhirnya pagi hari itu juga Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran proses dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota, apalagi di pagi dini hari tersebut saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gelomboran orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami serta membunuhnya. Penyidik di Polda Metro Jaya menerima uzur kami dan memaklumi serta memberi waktu kepada kami hingga hari Senin tanggal 14 Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun tragisnya majelis hakim yang mulia, masih di hari yang sama, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Karena tanpa pengakuan tersebut, maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di Jalan Tol Kerawang. Dan kami tidak akan pernah tahu pula siapa yang menculik dan menyiksa serta membantai 6 laskar pengawal kami secara sadis dan biadab. Alhamdulillahilladzi kashafa sirral a'da hatta na'lama man qatala syuhada. Allahumma mazzikil a'da kulla mumazzak mazzaktahu a'da'aka intisaran li anbiya'ik wa rusulika wa awliya'ik ya rabbal alamin. Majelis hakim yang mulia, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Polda Metro Jaya langsung mengumumkan di berbagai media cetak maupun elektronik bahwa saya sebagai tersangka kasus pelanggaran prokes dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan. Padahal sampai saat itu saya belum pernah diperiksa sebagai saksi. Bahkan sebelumnya justru sudah ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya bahwa saya akan jalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Senin 14 Desember 2020 sebagai saksi kasus pelanggaran prokes di Petamburan. Lalu hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Polda Metro Jaya mengancam akan jemput paksa saya. Dan hari Jumat 11 Desember 2020, saya mengirim penasehat hukum ke penyidik Polda Metro Jaya untuk menanyakan kejelasan berita. Akhirnya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, saya didampingi pengacara mendatangi Polda Metro Jaya secara sukarela untuk menjalankan pemeriksaan. Tapi saya langsung ditangkap dan ditahan hingga saat ini. Selama saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya, saya pun langsung dijadikan lagi sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Mega Mendung Kabupaten Bogor dan kasus tes swab Rumah Sakit Ummi Kota Bogor. Sehingga saat ini saya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai terdakwa dalam 3 kasus pelanggaran prokes, yaitu kerumunan Maulid Nabi SAW di Petamburan dan kerumunan spontan masyarakat Mega Mendung Kabupaten Bogor serta tes swab Rumah Sakit Ummi Kota Bogor. Majelis hakim yang mulia, pada awal saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya selama 1 bulan pertama. Saya diisolasi total sendirian dalam sel yang tiap hari digembok selama 24 jam.
tidak boleh dibesuk keluarga, dan tidak boleh dijenguk tim dokter pribadi saya dari tim Mercy, serta tidak boleh ditengok oleh sesama tahanan walau sel bersebelahan. Bahkan petugas polisi gagak pun dilarang menyapa saya oleh atasan mereka di Polda Metro Jaya, kecuali saat sholat Jumat saja saya boleh keluar dari sel dan dikawal untuk ikut sholat Jumat bersama tahanan lain. Kasus saya hanya soal pelanggaran prokes, tapi diperlakukan seperti tahanan teroris. Majelis Hakim yang mulia, jadi jelas rentetan teror dan intimidasi serta pembunuhan karakter terhadap saya dan kawan-kawan yang datang secara terus-menerus tanpa henti dari sejak aksi bela Islam 411 dan 212 di tahun 2016, lalu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, serta pengasihan saya di kota suci Makkah selama 3,5 tahun. Dari pertengahan tahun 2017 sampai akhir tahun 2020 hingga pulang ke tanah air dan sampai dihadirkan dalam sidang ini menjadi bukti bahwa 3 kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar yang didanai para oligarki, sehingga ketiga kasus hukum tersebut hanya dijadikan sekadar alat justifikasi dengan menunggangi polisi dan jaksa penuntut umum dalam rangka balas dendam politik via operasi penghakiman dan penghukuman untuk kriminalisasi dan pidanaisasi pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes. Akhirnya saya hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila wa farajan ajila bihaqqi Fatimah wa abiha wa ummiha wa jaddatiha wa ikhwatiha wa ba'liha wa baniha wa muhibbiha alaihim salatu wassalam. Bab 2, politik kriminalisasi. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sekali lagi, saya ulangi, politik kriminalisasi sangat berbahaya karena tidak lagi mencari kebenaran, akan tetapi hanya mencari pembenaran. Sehingga siapa saja yang melakukan praktek politik kriminalisasi, maka telinganya akan menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara kebenaran. Dan mulutnya akan menjadi bisu, tidak bisa berkata benar. Serta matanya akan menjadi buta, tidak bisa melihat cahaya kebenaran. Karenanya politik kriminalisasi akan menghancurkan sendi-sendi keadilan dan meluluh lantakkan tatanan hukum serta menyuburkan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang tuli, bisu dan buta dari kebenaran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18, faqala ta'ala summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 171, qala ta'ala summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Politik kriminalisasi membuat pelakunya kehilangan hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan, sehingga ia akan jatuh ke martabat yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia yang tidak menggunakan hati jernih dan akal sehat untuk mengenal kebenaran, serta tidak menggunakan mata untuk melihat cahaya kebenaran, dan tidak menggunakan telinga untuk mendengar suara kebenaran, maka derajat mereka lebih rendah dari binatang ternak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 179. Faqala ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul muflihun. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Shadaqallahul azim. Majelis hakim yang mulia, politik kriminalisasi memang sering sulit dibuktikan secara konkret nyata karena selalu tampil atas nama hukum dan undang-undang. Bahkan terkadang ada pelaku yang sadar sedang melakukan kriminalisasi, tapi tetap dilakukan dengan dalih menjalankan tugas. Dan ada juga pelakunya yang memang tidak sadar sama sekali,
sedang melakukan kriminalisasi karena tanpa terasa ia dijadikan operator saja oleh aktor intelektual yang sebenarnya. Namun demikian, sejumlah indikasinya bisa menjadi bukti petunjuk adanya kriminalisasi. Sekurangnya ada 3 indikator kriminalisasi, yaitu pertama, adanya praktek pidanaisasi. Kedua, adanya diskriminasi hukum. Ketiga, adanya manipulasi fakta. 1. Praktek pidanaisasi. Mempidanakan suatu perbuatan yang bukan pidana adalah bentuk pidanaisasi. Sama halnya dengan mengkriminalkan suatu perbuatan yang bukan kriminal adalah bentuk kriminalisasi. Baik pidanaisasi maupun kriminalisasi adalah bentuk praktek kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegakan keadilan. Apalagi manakala praktek pidanaisasi atau kriminalisasi dilakukan oleh para penegak hukum. Kriminalisasi terhadap siapapun hukumnya haram, sekalipun terhadap orang yang kita benci atau musuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat dan bersikap adil kepada semua umat manusia, dan sekaligus memperingatkan agar jangan sampai kebencian kita kepada seseorang atau kepada suatu kaum membuat kita tidak adil terhadap mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 8, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Majelis hakim yang mulia dan terhormat, pelanggaran prokes adalah sebuah pelanggaran, bukan kejahatan. Sehingga dalam aturan pun disebut pelanggaran prokes, tidak disebut sebagai kejahatan prokes. Penggunaan istilah ini pun diakui oleh para pakar hukum pidana maupun hukum tata negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut di atas juga disepakati oleh para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus Maulid di Petamburan, juga dalam sidang kita ini kasus kerumunan Megamendung. Antara lain Dr. Refri Harun, ahli tata negara, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Dian Andriawan, ahli hukum pidana, dan Dr. Lutfi Hakim, ahli medko legal dan hukum pidana kesehatan. Namun anehnya, jaksa penuntut umum karena didorong oleh syahwat mempidanakan terdakwa sebagai penjahat, maka dalam persidangan ini begitu semangat, ngotot menyebut pelanggaran prokes sebagai kejahatan prokes, sehingga menuntut terdakwa dengan pasal-pasal yang tidak karu-karuan dan masalah-masalah yang tidak ada kaitan maupun sangkut paut sama sekali dengan kasus. Seperti dalam kasus Maulid di Petamburan, jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas dan aktivitas organisasi FPI, lalu ngorek-ngorek ADART FPI soal asas dan misi hingga SKT dan SKB, sampai menuntut pelarangan atribut FPI. Padahal sudah ada SKB 6 pejabat tinggi setingkat menteri yang membubarkan FPI dan melarang penggunaan atributnya. Kenapa harus ada tuntutan lagi pelarangan atribut? Begitu juga dalam kasus kerumunan Megamendung. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum mengait-ngaitkan pelanggaran prokes dengan legalitas pesantren markas syariat dan mengorek-ngorek keabsahan lahannya. Serta GPU hampir setiap sidang selalu mengarahkan para saksi fakta untuk menyatakan bahwa pesantren markas syariat adalah ilegal, tidak berizin, tidak berbadan hukum. Hanya saja dalam tuntutan jaksa penuntut umum soal pesantren markas syariat diabaikan karena memang pesantren markas syariat berbadan hukum yayasan dan memiliki izin operasional serta menguasai lahan secara sah. Andai kata benar, majelis hakim yang mulia dan terhormat, andai kata benar pendapat jaksa penuntut umum bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti para pelanggar prokes di seluruh Indonesia tanpa terkecuali semuanya adalah penjahat, termasuk semua tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, termasuk menteri dan presiden,
yang telah secara terang-terangan terbukti secara kasat mata melakukan berbagai pelanggaran prokes, maka mereka semua adalah penjahat dalam istilah jaksa penuntut umum karena mereka semua telah melakukan kejahatan prokes. Sebagaimana aneka kasus berikut kita sebutkan. 1. Anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes atau dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 2. Anggota Watimpres Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di tiap malam Jumat Kliwon menggelar pengajian rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan kontroversial di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Ini merupakan pelanggaran prokes yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 3. Sahabat Presiden Jokowi yaitu Ahok, si penista agama, si penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad usai menghadiri pesta mewah ulang tahun pengusaha dan pembalap Ricardo Galael pada tanggal 13 Januari 2021 menggelar kerumunan yang melanggar prokes. Ini juga pelanggaran prokes yang menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. D. Acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh kepala staf daripada kantor staf kepresidenan Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dan melanggar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok sehingga mengganggu ketertiban umum di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ini pun pelanggaran prokes yang menurut jaksa penuntut umum, menurut istilahnya disebut kejahatan prokes. 5. Ini paling fenomenal. Pada tanggal 18 Januari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes di Kalimantan Selatan. Bahkan bagi-bagi nasi kotak kepada warga yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya. Lalu kerumunan ribuan massa tanpa prokes serupa diulangi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Februari 2021. Sambil lempar bingkisan yang juga sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah pelanggaran prokes yang kalau menurut istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. 6. Dan yang paling baru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran kemarin. Tanggal 14 Mei 2021. Akibat putusan pemerintah, mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta. Ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah jaksa penuntut umum disebut kejahatan prokes. Majelis Hakim yang mulia, yang ingin saya tegaskan di sini adalah jika benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes, jika benar, jika andai kata benar pelanggaran prokes adalah merupakan kejahatan prokes sebagaimana pendapat jaksa penuntut umum, maka berarti menurut istilah jaksa penuntut umum tersebut bahwa para tokoh nasional tersebut di atas, termasuk Presiden Jokowi, adalah penjahat prokes. Lalu kenapa para penjahat prokes tersebut di atas tidak diproses hukum dan tidak dipidanakan hingga ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum? Apa jaksa penuntut umum sebagai penegak hukum boleh membiarkan penjahat tanpa proses hukum pidana? Bukankah membiarkan kejahatan tanpa diproses hukum pidana juga merupakan kejahatan? Apakah jaksa penuntut umum juga mengkategorikan diri mereka sendiri sebagai penjahat yang membiarkan kejahatan? Majelis Hakim yang mulia, terlalu naif sikap semacam itu. Maka itu di sini saya tegaskan, bagi saya mereka semua termasuk Presiden Jokowi bukan penjahat prokes, tapi mereka hanya pelanggar prokes dan gak boleh mereka disebut sebagai penjahat prokes. Begitu juga saya yang saat ini menjadi terdakwa dalam pelanggaran prokes dalam sidang ini, bahwa saya diadili bukan sebagai terdakwa penjahat prokes, tapi saya diadili sebagai terdakwa pelanggar prokes. Ya, saya pelanggar, tapi saya bukan penjahat. 2 Romawi, diskriminasi hukum. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, politik kriminalisasi adalah suatu kezaliman yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Karena hanya diisi diskriminasi hukum, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam yang anti diskriminasi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa standar kemuliaan manusia adalah takwa. Tiada ukuran keutamaan apapun di antara manusia kecuali hanya takwa.
Allah berfirman dalam surat Hujurat ayat 13, faqala ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tiada keutamaan bagi Arab atas Ajam dan tiada keutamaan bagi Ajam atas Arab kecuali dengan takwa. Arab tidak punya keutamaan di atas yang bukan Arab. Dan yang bukan Arab tidak punya keutamaan di atas yang Arab kecuali dengan takwa. Dalam penegakan hukum, Islam secara tegas menolak diskriminasi hukum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran bahwa keadilan harus ditegakkan walau terhadap kerabat atau orang dekat sekalipun. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152, faqala ta'ala wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat atau orang dekat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan para sahabat tentang bahaya diskriminasi hukum sambil beliau bersumpah. Nabi bersabda, innama halaka man kana qablakum idza saraka fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif yuqamu alaihi al-had wa imullah in kana Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya, kata Nabi, telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri, tapi dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah rakyat biasa yang mencuri, maka ditegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dari hadis sahih ini kita mendapatkan pelajaran sangat berharga. Antara lain, 1, betapa pentingnya penegakan keadilan. 2, bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. 4, betapa adilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5, betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah putri Nabi sehingga dijadikan contoh utama dalam permisalan oleh Nabi untuk memberi pesan bahwasanya jangankan orang lain yang tidak punya hubungan dengan Nabi, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, wanita terhormat yang merupakan semuanya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi, namun kalau salah tetap harus dihukum. Subhanallah, betapa agung dan mulia serta sempurnanya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis hakim yang mulia dan terhormat, politik diskriminalisasi sama sekali tidak berpegang pada prinsip equality before the law yang non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ada ribuan pelanggar protokol kesehatan di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi waktu kita selama ini hanya habis dikuras untuk kriminalisasi pelanggaran prokes yang melibatkan terdakwa. Pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, kerumunan sambutan spontan masyarakat di Megamendung Bogor, serta perawatan terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, sehingga terdakwa diproses ke pengadilan Jakarta Timur dengan 3 kasus dan 3 sidang untuk 3 vonis melalui 11 dakwaan dan 18 pasal undang-undang. Majelis hakim yang mulia, di dalam sidang-sidang yang saya lalui, di ketiga sidang tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara MSI memberikan kesaksian dalam sidang kasus Maulid bahwa di Jakarta hanya terjadi pelanggaran, banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun dipidanakan kecuali kasus Maulid Nabi Muhammad di Petamburan yang melibatkan saya.
Bahkan juga memberi kesaksian bahwanya Pemprov Jakarta hanya mengenakan sanksi denda kepada saya dan tidak pernah lapor polisi untuk dipidanakan. Dan Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya dalam sidang kasus tes swab Rumah Sakit Umi juga memberikan kesaksian bahwa di Kota Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus Rumah Sakit Umi yang juga melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa dia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan Rumah Sakit Umi. Serta Ketua Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridalla dalam sidang kasus kerumunan Megamendung pun memberikan kesaksian bahwa di Kabupaten Bogor pun banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus kerumunan Megamendung yang pun melibatkan saya. Bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan yang dilaporkan hanya soal kerumunannya. Jadi jelas, ketiga kasus pelanggaran prokes itu memang dirancang untuk mempidanakan saya, mengkriminalisasi saya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah kriminalisasi dan sekaligus diskriminasi untuk memenuhi syahwat pelampiasan dendam politik oligarki. Majelis Hakim yang mulia, selain itu, dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional, kenapa kerumunan Presiden Jokowi di Kalsel dan NTT pada tahun 2021, serta kerumunan anak dan menantu Presiden Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan, yang semuanya merupakan pelanggaran prokes, tidak diproses secara hukum pidana. Begitu juga kenapa kerumunan rutin tanpa prokes anggota Watim Pres Habib Lutfi Yahya di Pekalongan sejak awal pandemi hingga Oktober 2020 juga tidak diproses secara hukum pidana. Termasuk kerumunan tanpa prokes sepanjang tahun 2001 yang dilakukan oleh Muldoko, Ahok, Raffi Ahmad, Hatta Halilintar dan lain-lainnya. Kenapa semuanya juga tidak diproses hukum pidana? Dan yang terbaru adalah kerumunan Ancol yang dihadiri 39.000 orang tanpa prokes di hari kedua Lebaran tanggal 14 Mei 2021 akibat putusan pemerintah mudik dilarang tapi wisata dibuka. Dan kampanye wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga kok tidak diproses secara hukum pidana. Para saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang Maulid di Petamburan dan kasus kerumunan Megamendung antara lain Dr. Refli Harun, ahli tata negara dan administrasi negara, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Dian Andriawan, ahli hukum pidana, Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan, dan Dr. Lutfi Hakim, ahli hukum pidana kesehatan. Semuanya sepakat dalam sidang ini memberikan pendapat bahwa diskriminasi hukum adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan sekaligus merupakan ancaman bagi tatanan hukum. Dr. Lutfi Hakim sebagai ahli mediko-legal dan sekaligus ahli hukum pidana kesesatan saat memaparkan perbedaan antara pemidanaan dan tujuan pemidanaan menyatakan jika di mana-mana sudah banyak pelanggaran prokes, lalu hanya 1 atau 2 kasus saja yang dipidanakan, maka tujuan pemidanaan jadi sia-sia. 3 Romawi, manipulasi fakta. Majelis Hakim yang mulia, politik kriminalisasi juga menghalalkan segala cara dalam rangka mencari pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran. Di antaranya adalah manipulasi fakta. Dan manipulasi fakta ini merupakan kejahatan serius dalam penegakan hukum. Karena seorang penegak hukum sejati yang selalu mencari kebenaran pasti akan senantiasa menjaga diri dari kejahatan manipulasi fakta. Sebagai contoh kasus adalah kasus kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor yang saat ini sedang kita ikuti persidangannya. Banyak kita dapatkan praktek manipulatif, baik dengan menghilangkan fakta kebenaran atau membuat fakta bohong atau cara kontroversial lainnya. 1. Menghilangkan fakta kebenaran. Banyak fakta persidangan kasus kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor, baik berupa kesaksian saksi fakta yang kuat maupun pendapat ahli yang bagus, diabaikan begitu saja oleh jaksa penuntut umum karena tidak sesuai dengan syahwat mencari pembenaran dalam praktek politik kriminalisasi. Sebagai contoh kasus, semua saksi ahli epidemiologi dan ahli kesehatan serta ahli hukum kesehatan, baik yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yaitu Profesor Dr. Haryadi Wibowo, ahli epidemiologi, dan Dr. Fanji Fortuna, ahli epidemiologi juga,
maupun yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa, yaitu Dr. Tonang, ahli kesehatan dan ahli COVID, semuanya sepakat bahwa tidak ada kepastian suatu kerumunan menularkan COVID. Yang ada hanya potensi dan kemungkinan. Lalu saksi fakta dari Puskesmas Desa Sukamana, Kecamatan Megamendung, Dr. Ramli Ramdan, dan Kepala Seksi Dinkes Kabupaten Bogor, Adang Mulyana, yang dihadirkan jaksa penuntut umum dengan data COVID-nya. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kenaikan COVID di Kecamatan Megamendung dan di Kabupaten Bogor akibat kerumunan Simpang Gadok Megamendung. Bahkan mereka semua mengaku bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu KKM, di Kabupaten Bogor sudah ada jauh sebelum kerumunan Megamendung. Dan juga mengakui bahwa pasca kerumunan Megamendung tidak ada klaster baru bernama klaster HRS atau klaster MS atau klaster Simpang Gadok atau klaster Megamendung dan sebagainya. Namun jaksa penuntut umum tetap saja keras kepala dan ngotot bahwa kerumunan Simpang Gadok atau kerumunan Megamendung telah menyebabkan itu dengan sangat pasti kenaikan COVID tanpa pembuktian ilmiah melalui penyelidikan epidemiologi yang semestinya. Adapun satu-satunya warga bernama Aska 11 tahun yang positif COVID pasca kerumunan bergeger di jalan langsung dijadikan sebagai bukti, apalagi ibu dan saudaranya terpapar dari Aska. Padahal tidak ada pernyataan resmi Satgas COVID atau puskesmas tertempat atau Dinkes Kota Bogor maupun Dinkes Megamendung yang menyatakan bahwa Aska terpapar COVID dari mana. Tidak ada keterangan. Ini menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah dengan sengaja menghilangkan fakta kebenaran. Dengan mengabaikan yaitu kesaksian fakta, mengabaikan kesaksian ahli. Dengan sengaja mengabaikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan. 2. Membuat fakta bohong. Dalam kasus persidangan kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, ada dapat fakta palsu yang tidak pernah dipersaksikan oleh keterangan saksi fakta. Maaf, saya perbaiki. Majelis Hakim bukan kerumunan Petamburan, tapi kerumunan Megamendung. Majelis Hakim, saya coret dulu. Ya, Megamendung. Dalam fakta persidangan, kasus kerumunan Megamendung ada didapat fakta palsu yang tidak pernah dipersaksikan oleh keterangan saksi fakta maupun pendapat ahli juga terdakwa. Tapi oleh jaksa penuntut umum dijadikan sebagai fakta persidangan demi mendapatkan dalil pembenaran atas dakwaan tuntutan hanya untuk memenuhi syahwat politik kriminalisasi. Sebagai contoh kasus, semua saksi fakta sudah menyatakan bahwa kerumunan Simpang Gadok adalah spontan tanpa panitia. Dan selepas Simpang Gadok masyarakat berjejer menyambut terdakwa juga spontan tanpa panitia. Sedang acara peletakan batu pertama masjid di pesantren Markas Syariat adalah acara internal pesantren yang masyarakat luar tidak boleh masuk kecuali warga pesantren dan beberapa tamu dari pengurus DPP FPI. Namun jaksa penuntut umum tetap ngotot dalam dakwahan dan tuntutannya berdasarkan khayalan tanpa saksi dan bukti bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian acara. Sehingga pesantren Markas Syariat diposisikan sebagai panitia kerumunan Gadok dan panitia masyarakat berjejer. Sekaligus jaksa penuntut umum mengarang cerita untuk memberikan kesan atau membentuk opini seolah 3.000 orang dari kerumunan Simpang Gadok arak-arakan masuk ke pesantren. Dalam tuntutan halaman 226, saat jaksa penuntut umum memaparkan tentang acara peletakan batu pertama masjid di pesantren Markas Syariat, serta-merta jaksa penuntut umum menuliskan sebagai berikut bahwa situasi yang terjadi berdasarkan hasil laporan, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 3.000 orang. Ini menjadi bukti bahwa jaksa penuntut umum telah membuat fakta bohong yang tidak dipersaksikan oleh saksi yang manapun dalam persidangan ini. Sehingga dengan sengaja mengabaikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan. 3. Cara kontroversial lainnya. Dalam fakta persidangan sering terjadi saksi fakta diminta pendapat, sementara saksi ahli ditanya fakta kasus. Padahal perbedaan antara saksi fakta dan saksi ahli adalah
bahwa saksi fakta memberi keterangan berdasarkan sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Sedangkan saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam praktek, saksi fakta diminta pendapat. Sementara saksi ahli ditanya fakta kasus sering terjadi semenjak pembuatan BAP hingga pemeriksaan di persidangan. Termasuk dalam kasus kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor. Sebagai contoh kasus antara lain. Banyak saksi fakta dalam BAP ditanya tentang pendapat dan asumsi mereka. Padahal saksi fakta tidak boleh ditanya tentang pendapat dan asumsinya. Tapi hanya boleh ditanya tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan hampir semua saksi ahli ditunjukkan oleh penyidik fakta-fakta kasus secara rinci. Berikut barang buktinya. Lalu ditanya pendapatnya tentang fakta kasus tersebut. Padahal saksi ahli seyogianya untuk menjaga independensinya. Tidak boleh ditanya tentang fakta kasus, tapi mestinya hanya ditanya tentang kompetensi keahliannya dan pendapat keilmuannya tentang teori dan terminologi serta hukum dan kesimpulan hukum. Sungguh sangat kami sesalkan para jaksa penuntut umum yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara menghilangkan fakta kebenaran dan membuat fakta bohong serta cara kontroversial lainnya hanya untuk memenuhi syahwat politik kriminalisasi. Bab 3, fakta persidangan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. A. Saksi fakta. Ada 13 orang. Pertama, Oka Setiawan, Senior Manager of Aviation Bandar Suta. 1. Oka Setiawan menyatakan 1. Bahwa benar tidak tahu apakah terdakwa diperiksa kesehatan atau tidak. 2. Bahwa benar dia tidak tahu apakah terdakwa menerima clearance kesehatan atau tidak. 3. Bahwa benar dia juga tidak tahu apakah terdakwa diperiksa di imigrasi atau tidak. Tapi dia mengaku bahwa di imigrasi bisa diurus dengan diwakilkan sehingga penumpang bisa langsung keluar. 4. Bahwa benar dia tidak tahu kalau terdakwa dan keluarga keluar terakhir dari pesawat setelah penumpang yang lain. Bahwa benar terdakwa sejak keluar. Jadi dinyatakan oleh Oka Setiawan bahwa benar terdakwa sejak keluar dari pesawat hingga keluar gedung bandara menghabiskan waktu 26 menit kurang lebih. Padahal jika terdakwa ikut pemeriksaan kesehatan dan imigrasi serta bagasi tanpa antri saja akan membutuhkan waktu sekurangnya 70 menit, yaitu lebih dari 1 jam. Apalagi kalau antri akan lebih lama lagi. 6. Bahwa benar kerumunan Bandara Soekarno-Hatta spontan tanpa ada panitia. 7. Bahwa benar dari pihak keluarga terdakwa hanya 10 orang yang diizinkan masuk ke dalam bandara, sedang yang berkerumun di dalam bandara adalah pegawai bandara dari berbagai instansi. Saksi kedua, Agus Ridalla, yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, menyaksikan 1. Bahwa benar ia hanya melaporkan kerumunan Megamendung di Simpang Gadok, tidak melaporkan terdakwa ataupun pesantren markas syariat. 2. Bahwa benar di Kabupaten Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi hanya diberi sanksi administrasi saja. Tidak ada yang diproses pidana sampai ke pengadilan, kecuali kasus terdakwa di kerumunan Megamendung. 3. Bahwa benar kerumunan Megamendung di Simpang Gadok spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 4. Bahwa benar sebagian orang yang berkerumun di Simpang Gadok ada yang mengikuti rombongan terdakwa hingga Desa Kuta, tapi tidak masuk ke lokasi pesantren markas syariat. 5. Bahwa benar hanya rombongan khusus terdakwa dan keluarga dengan beberapa mobil yang masuk ke dalam pesantren markas syariat. 6. Bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren markas syariat menyambut terdakwa juga spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 7. Bahwa benar sama sekali dia tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas syariat. Saksi tidak tahu tentang acara di dalam pesantren. 8. Bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin. 9. Bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktivitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 10. Bahwa benar
setelah kerumunan Megamendung, ada rapid test di Kecamatan Megamendung dari beberapa desa. Dari beberapa desa. Bukan hanya desa pesantren saja, tapi beberapa desa. Hasilnya 20 orang reaktif. Tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya 1 orang. Namun tidak bisa memastikan hubungan yang 1 orang ini dengan kerumunan Megamendung. Saksi ketiga, Teguh, yaitu Kabid Tibum Kabupaten Bogor, menyaksikan 1, bahwa benar di Kabupaten Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi hanya diberi sanksi administrasi saja. Tidak ada di proses pidana sampai ke pengadilan, kecuali kasus terdakwa di kerumunan Megamendung. 2, bahwa benar kerumunan Megamendung di Simpang Gadok spontan. Tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 3, bahwa benar sebagian orang yang berkerumun di Simpang Gadok ada yang mengikuti rombongan terdakwa, tapi tidak tahu sampai di mana. 4, bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren Markas Syariat menyambut terdakwa. Juga secara spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 5, bahwa benar sama sekali dia tidak tahu tentang acara di dalam pesantren Markas Syariat. 6, bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat luar tidak perlu izin. 4, Iwan, saksi Iwan, yaitu Trantip Kecamatan Megamendung, menyaksikan 1, bahwa benar ia tidak hadir di kerumunan Megamendung di Simpang Gadok, tapi setahunya bahwa kerumunan tersebut spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 2, bahwa benar sebagian orang yang berkerumun di Simpang Gadok ada mengikuti rombongan terdakwa hingga Desa Kuta, tapi tidak masuk ke lokasi pesantren Markas Syariat. 3, bahwa benar hanya rombongan khusus terdakwa dan keluarga dengan beberapa mobil yang masuk ke dalam pesantren Markas Syariat. 4, bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren Markas Syariat menyambut terdakwa. Juga secara spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 5, bahwa benar ia sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pesantren Markas Syariat. 6, bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin. 7, bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktivitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 8, bahwa benar khusus di Desa Kuta yang terpapar COVID di bulan Oktober 2 orang. November tidak ada. Desember 1 orang. Dan Februari 5 orang. Sehingga tidak ada kaitan dengan kerumunan Megamendung pada tanggal 13 November 2020. 9, bahwa benar pesantren Markas Syariat sejak awal pandemi memberlakukan lockdown sehingga tidak ada masyarakat yang diizinkan masuk lokasi pesantren sampai saat ini. 10, bahwa benar lokasi pesantren Markas Syariat jauh dari masyarakat karena terpencil lewat hutan lindung di atas gunung sekitar berjarak 2-3 km dari jalan raya desa. 4, saksi kelima, Camat Megamendung, ND. 1, bahwa benar di Kabupaten Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes tapi hanya diberi sanksi administrasi saja. Tidak ada ini proses pidana sampai ke pengadilan kecuali kasus terdakwa di kerumunan Megamendung. 2, bahwa benar kerumunan Megamendung di Simpang Gadok spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 3, bahwa benar sebagian orang yang berkerumun di Simpang Gadok ada mengikuti rombongan terdakwa hingga Desa Kuta tapi tidak masuk ke lokasi pesantren Markas Syariat. 4, bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren Markas Syariat menyambut terdakwa. Juga spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 5, bahwa benar camat sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pesantren Markas Syariat. 6, bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat luar tidak perlu izin. 7, bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktif syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 8, bahwa benar setelah kerumunan Megamendung ada rapid test di Kecamatan Megamendung dari beberapa desa. Hasilnya 20 orang reaktif. Tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya 1 orang. Namun tidak bisa memastikan
hubungannya dengan kerumunan Megamendung. 9. Bahwa benar ia baru jadi camat bulan September tahun 2019 sehingga belum banyak tahu tentang pesantren Markas Syariat. Saksi ke-6, Abda Ali, Kasub Pendaftaran Ormas Kemendagri. 1. Bahwa benar SKT FPI berakhir tanggal 20 Juni 2020. 2. Bahwa benar FPI tidak diberi perpanjangan SKT bukan karena visi misinya, tapi karena dalam ADART-nya belum ada pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa organisasi. 3. Bahwa benar FPI tanpa SKT tetap boleh melakukan kegiatan dengan menggunakan atributnya. 4. Bahwa benar SKT tidak wajib, tapi ormas mendaftarkan diri secara sukarela. 5. Bahwa benar FPI dibubarkan tanggal 30 Desember 2020. 6. Bahwa benar FPI setelah dibubarkan tidak boleh lagi melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut. 7. Bahwa benar saat FPI gelar maulid di Petamburan pada tanggal 14 November 2020, FPI belum dibubarkan sehingga FPI boleh jadi panitia dan mengundang dengan kop surat resminya beserta penggunaan atribut FPI. Saksi ke-7, Dr. Ramli Ramdan, Kepala Puskesmas Desa Sukamana, Kecamatan Megamendung. 1. Bahwa benar saat peristiwa kerumunan Megamendung, ia hanya berdiri depan Puskesmas Sukamana Megamendung melihat terdakwah lewat bersama rombongan sehingga tidak tahu tentang apa yang terjadi di Simpang Gadok dan pesantren Markas Syariat. 2. Bahwa benar ia melihat warga di sekitar Puskesmas Sukamana Megamendung bergeger di jalan menyambut terdakwah secara spontan tanpa ada panitia yang mengundang atau mengatur atau mengarahkan. 3. Bahwa benar setelah kerumunan Megamendung ada rapid test di Kecamatan Megamendung dari beberapa desa, hasilnya 20 orang reaktif, tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya 1 orang, namun tidak bisa memastikan hubungannya dengan kerumunan Megamendung. Saksi ke-8, Adang Mulyana, Kepala Seksi Imunisasi Dinkes Kabupaten Bogor. 1. Bahwa benar kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor sudah ada sejak awal pandemi bulan Maret tahun 2020. Sehingga bukan karena kerumunan Megamendung tanggal 13 November 2020. Bahwa benar Kabupaten Bogor sebelum dan sesudah kerumunan Megamendung adalah zona merah. Bahkan sampai sekarang masih tetap zona merah. 3. Bahwa benar pasca kerumunan Megamendung tidak ada klaster baru yang bernama klaster HRS atau klaster MS atau klaster Gadok atau klaster Megamendung dan sebagainya. 4. Bahwa benar sebelum kerumunan Megamendung di Kabupaten Bogor ada 13 kasus COVID dan setelah kerumunan Megamendung ada 8 kasus COVID. Itu pun tidak bisa dipastikan sebagai akibat kerumunan Megamendung. Bahkan benar setelah kerumunan Megamendung ada rapid test di Kecamatan Megamendung. Dari beberapa desa hasilnya 20 orang reaktif, tapi setelah tes PCR ternyata yang positif hanya 1 orang sehingga tidak ada hubungan dengan kerumunan Megamendung. Bahwa benar tidak ada keterangan bahwa di wilayah yang dilalui rombongan terdakwa saat kerumunan Megamendung terkena COVID akibat kerumunan tersebut. 9. Dadang Sudiana, saksi ke-9, Babin Kamtipmas Desa Kuta Megamendung, menyatakan dan menyaksikan dalam sidang 1. Bahwa benar polisi dan petugas COVID banyak menebar spanduk prokes di Megamendung. 2. Bahwa benar tidak ada santri Markas Syariat maupun masyarakat yang menghalangi tugas polisi dan petugas COVID saat pemasangan spanduk prokes. Bahwa benar tidak ada juga santri Markas Syariat ataupun masyarakat yang menurunkan atau merusak spanduk prokes yang dipasang polisi dan petugas COVID. 4. Bahwa benar selama ini pesantren Markas Syariat tidak pernah buat masalah atau mengajarkan ajaran yang menyimpang. 5. Bahwa benar di pesantren Markas Syariat ada pengajian terbuka untuk masyarakat, tapi ia saksi tidak pernah ikut pengajian. 6. Bahwa benar pesantren Markas Syariat dijaga ketat sehingga tidak sembarang orang bisa masuk tanpa keperluan. 7. Bahwa benar beberapa tahun yang lalu pernah mau masuk, saksi pernah mau masuk ke lokasi pesantren Markas Syariat tapi ditolak di pintu penjagaan. Kemudian saksi ngambek tidak mau lagi masuk ke pesantren Markas Syariat.
8, bahwa benar dia tidak pernah mengajukan surat resmi ke pesantren Markas Syariat untuk berkunjung. 9, bahwa benar saat kerumunan Megamendung, ia berada dekat pos penjagaan pesantren Markas Syariat di Desa Kuta, sehingga tidak tahu tentang kerumunan di Simpang Gadok maupun acara di dalam pesantren Markas Syariat. Namun, info dari masyarakat bahwa kerumunan Megamendung adalah spontan tanpa ada panitia yang mengundang atau mengatur atau mengarahkan. 10, bahwa benar sebagian orang yang berkerumun di Simpang Gadok ada mengikuti rombongan terdakwa hingga pos penjagaan pesantren Markas Syariat, tapi tidak masuk ke lokasi pesantren Markas Syariat. 11, bahwa benar masyarakat berjejer sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren Markas Syariat menyambut terdakwa. Juga spontan, tidak ada panitia yang mengundang atau mengatur acara. 12, bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pondok pesantren Markas Syariat. 13, bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat luar tidak perlu izin. 14, bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktivitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Saksi ke-10 Sundoyo dari Kemenkes RI. 1, bahwa benar ia hanya tahu tentang prosedur kedatangan WNI dari luar negeri di saat pandemi. Tapi ia tidak tahu apakah terdakwa ikut prosedur tersebut di bandara atau tidak. 2, bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa diperiksa kesehatan atau tidak di bandara Cengkareng saat tiba dari Saudi Arabia. 3, bahwa benar saksi juga tidak tahu apakah terdakwa menerima clearance kesehatan atau tidak di bandara Cengkareng saat tiba dari Saudi Arabia. 4, bahwa benar saksi tidak pernah jadi saksi di pengadilan dalam masalah pelanggaran prokes kecuali dalam kasus kerumunan Megamendung. Saksi ke-11 Dr. Andes Sihabuddin dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor. 1, bahwa benar banyak pesantren di Kabupaten Bogor belum terdaftar di Kemenak Pemkab Bogor. Di antaranya adalah pesantren Markas Syariat. 2, bahwa benar beda pesantren yang terdaftar dan pesantren yang tidak terdaftar adalah pada layanan negara. Yang terdaftar dapat bantuan negara, sedang yang tidak terdaftar tidak dapat bantuan negara. 3, bahwa benar pesantren yang mau mendaftar ke Kemenak harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Seperti ada guru, ada minimal 15 santri, ada asrama santri, ada masjid, ada kelas belajar, dan ada kitab yang dipelajari. 4, bahwa benar pesantren yang belum memenuhi syarat boleh menunda pendaftaran. Boleh menunda pendaftaran sampai syarat tersebut terpenuhi. 5, bahwa benar pesantren yang tidak terdaftar tetap boleh melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. 6, bahwa benar saat ditunjukkan izin operasional PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat yang didapat pesantren Markas Syariat dari Dinas Pendidikan Pemkab Bogor dan surat rekomendasi untuk pesantren Markas Syariat dari lurah, camat, bupati, dan gubernur, saksi hanya melongo. 7, bahwa benar saksi maupun stafnya tidak pernah berkunjung ke pesantren Markas Syariat untuk memberi penyuluhan atau mengajak pesantren mendaftar ke Kementerian Agama. Saksi ke-12 Kusnadi, Kepala Desa Kuta. 1, bahwa benar lahan pesantren Markas Syariat adalah tanah negara yang telah puluhan tahun digarap oleh masyarakat. 2, bahwa benar terdakwa tidak serobot tanah negara, melainkan melakukan transaksi over alih garap dari masyarakat secara sah yang diketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW serta lurah. 3, bahwa benar pesantren Markas Syariat sudah mendapat rekomendasi dari lurah, camat, bupati, dan gubernur untuk dapat CSR dari PTPN 8. 4, bahwa benar pesantren Markas Syariat juga sudah mendapat izin operasional PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat dari Dinas Pendidikan Pemkab Bogor. 5, bahwa benar pesantren Markas Syariat telah melapor ke desa dan kecamatan serta mendapat surat keterangan untuk pembangunan saung santri, saung guru, saung belajar, saung dapur, dan saung masjid serta perpustakaan. 6, bahwa benar pesantren Markas Syariat selama ini baik-baik saja, bahkan didukung oleh masyarakat. 7, bahwa benar sebelum pandemi saksi sering mengantar warganya ikut pengajian di pesantren Markas Syariat. 8, bahwa benar polisi dan petugas COVID banyak menebar spanduk prokes di Megamendung. 9, bahwa benar tidak ada santri MS maupun masyarakat yang menghalangi tugas polisi dan Satgas COVID saat pemasangan spanduk prokes. 10, bahwa benar
Tidak ada juga santri markas syariat ataupun masyarakat yang menurunkan atau merusak spanduk prokes yang dipasang polisi dan petugas COVID. 11. Bahwa benar selama ini pesantren markas syariat tidak pernah buat masalah atau mengajarkan ajaran yang menyimpang. 12. Bahwa benar pesantren markas syariat tidak pernah menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugasnya. 13. Bahwa benar sama sekali saksi tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas syariat saat ada kerumunan Megamendung. 14. Bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin. 15. Bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktivitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Saksi ke-13 Sumarno, Ketua RT 01 RW 01 Desa Kuta. 1. Bahwa benar pesantren markas syariat selama ini baik-baik saja bahkan didukung oleh masyarakat. 2. Bahwa benar sebelum pandemi di pesantren markas syariat ada pengajian terbuka untuk masyarakat. 3. Bahwa benar selama pandemi pesantren markas syariat melakukan lockdown sehingga orang luar tidak diizinkan masuk ke lokasi pesantren. 4. Bahwa benar polisi dan petugas COVID banyak menebar spanduk prokes di Megamendung. 5. Bahwa benar tidak ada santri markas syariat maupun masyarakat yang menghalangi tugas polisi dan petugas COVID saat pemasangan spanduk prokes. 6. Bahwa benar tidak ada juga santri markas syariat ataupun masyarakat yang menurunkan atau merusak spanduk prokes yang dipasang polisi dan petugas COVID. 7. Bahwa benar selama ini pesantren markas syariat tidak pernah buat masalah atau mengajarkan ajaran yang menyimpang. 8. Bahwa benar pesantren markas syariat tidak pernah menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugasnya. 9. Bahwa benar saksi sama sekali tidak tahu tentang acara di dalam pesantren markas syariat saat ada kerumunan Megamendung. 10. Bahwa benar acara internal pesantren yang tidak libatkan masyarakat tidak perlu izin. 11. Bahwa benar di masa pandemi semua pesantren boleh beraktivitas dengan syarat tidak dikunjungi orang luar dan tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Majelis Hakim yang mulia, kita masuk ke bagian B, saksi ahli dari jaksa penuntut umum. 1. Profesor Dr. Agus Surono, ahli hukum pidana. 1. Bahwa ormas yang berdasarkan Islam bertentangan dengan Pancasila menurut saksi jaksa penuntut umum yang telah dibantah oleh saksi tata negara yang dihadirkan oleh para penasehat hukum. 2. Bahwa dalam kerumunan spontan semua pihak bertanggung jawab termasuk aparat yang tidak bertindak. 3. Bahwa sesuai teori fiksi hukum bahwa seluruh rakyat dianggap tahu tentang semua peraturan dan perundang-undangan baik yang telah masuk dalam lembaran negara maupun belum. 4. Bahwa pasal 160 KUHP adalah delik formil sehingga harus ada akibat. Berkenaan dengan teori fiksi hukum ya, dinyatakan oleh Profesor Dr. Agus Surono bahwa saksi dan penasehat hukum punya pendapat berbeda. 5. Bahwa pasal 55 KUHP mensyaratkan semua harus sadar ikut serta dalam pelanggaran. 6. Bahwa dakwaan alternatif menunjuk bahwa jaksa penuntut umum bisa memilih yang mana saja yang unsurnya terpenuhi. Tapi pendapat ini dibantah oleh saksi hukum teori pidana Dr. Abdul Khair Ramadan yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa. 7. Bahwa jika ada izin acara lalu langgar prokes, maka itu kelalaian. Sedang jika tanpa izin acara lalu langgar prokes, maka itu kesengajaan. Ini pun juga dibantah oleh penasehat hukum di dalam pledoinya. 8. Bahwa di berita acara diberitahu penyidik tentang kronologis fakta kasus mengaku bahwa di BAP, saksi ahli ini mengaku bahwa di BAP diberitahu penyidik tentang kronologis fakta kasus dan ditunjukkan bukti-bukti fakta kasus sehingga saksi ahli diarahkan penyidik untuk menyampaikan pandangan tentang fakta kasus. 9. Bahwa di dalam sidang beberapa kali jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli terkait fakta kasus untuk mengarahkan saksi ahli tapi selalu diinterupsi oleh kuasa hukum terdakwa. 2. Romawi Heri Prianto, ahli forensik. Ditolak kesaksiannya oleh terdakwa dan penasehat umum karena anggota. 6. Bahwa dalam hal kemungkinan penularan COVID tidak ada perbedaan antara kerumunan maulid dengan kerumunan pilkada
atau kerumunan apapun dan kerumunan siapapun. Bagian C, saksi fakta adik cas. Pertama, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, ex-ketua umum FPI. 1. Bahwa benar beliau menunggu terdakwa di Simpang Gadok yang sudah dipadati ribuan massa secara spontan tanpa panitia yang mengatur atau mengarahkannya. 2. Bahwa benar terdakwa berusaha mengurai kerumunan massa dengan meminta pembukaan jalan. Saat jalan terbuka, terdakwa bisa meninggalkan Simpang Gadok sehingga sebagian massa bubar dan pulang, sedang sebagian lainnya mengikuti di belakang rombongan terdakwa. 3. Bahwa benar di beberapa persimpangan jalan antara Simpang Gadok dan arah pesantren, banyak rombongan yang memisahkan diri dan kembali ke asalnya masing-masing untuk sholat Jumat. Karena pesantren Markas Syariat selama pandemi tertutup bagi masyarakat luar sehingga tidak boleh sholat Jumat di sana. 4. Bahwa benar sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren banyak warga masyarakat keluar di depan rumah masing-masing dan di ujung-ujung gang pemukiman mereka untuk menyambut kepulangan terdakwa. Sehingga terdakwa untuk menghormati dan menghargai antusias dan spontanitas mereka berdiri di sunroof mobilnya untuk melambaikan tangan. 5. Bahwa benar sisa massa dari Simpang Gadok yang tetap mengikuti rombongan terdakwa akhirnya di pos penjagaan pesantren putar balik arah karena tidak diizinkan masuk wilayah pesantren kecuali hanya mobil rombongan keluarga terdakwa dan pengurus DPP FPI saja yang diizinkan masuk. 6. Bahwa benar terdakwa di dalam pesantren Markas Syariat ikut melaksanakan sholat Jumat. Lalu usai Jumat memberikan sambutan bersama Ustadz Abdus Somad yang ikut hadir diajak oleh pengurus DPP FPI. Kemudian mengajak guru dan santri Markas Syariat untuk peletakan batu pertama Masjid Raya Pesantren Markas Syariat. Selanjutnya istirahat di pesantren sampai malam. 7. Bahwa benar acara peletakan batu pertama Masjid Raya Pesantren Markas Syariat merupakan acara internal pesantren yang tidak mengundang masyarakat umum. 8. Bahwa benar kembali pulang saksi kembali pulang di malam saksi kembali pulang di malam hari dan mengingatkan terdakwa agar jaga stamina karena besoknya akan digelar acara Maulid di Petamburan. Saksi kedua adik cas Ustadz Slamet Ma'arif, Ketua Persaudaraan Alumni 212. 1. Bahwa benar saksi menunggu terdakwa di Simpang Gadok yang sudah dipadati ribuan massa secara spontan tanpa panitia yang mengatur dan mengarahkannya. 2. Bahwa benar saksi memohon izin kepada terdakwa untuk mengajak Ustadz Abdus Somad yang kebetulan sedang di Jakarta ke pesantren Markas Syariat. 3. Bahwa benar minta pembukaan jalan. Saat jalan terbuka terdakwa bisa meninggalkan Simpang Gadok sehingga sebagian massa bubar dan pulang sedang sebagian lainnya mengikuti di belakang rombongan terdakwa. 4. Bahwa benar di beberapa persimpangan jalan antara Simpang Gadok dan arah pesantren banyak rombongan yang memisahkan diri dan kembali ke asalnya masing-masing untuk sholat Jumat karena pesantren Markas Syariat selama pandemi tertutup bagi masyarakat luar sehingga tidak boleh sholat Jumat di sana. 5. Bahwa benar sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren banyak warga masyarakat keluar depan rumah masing-masing dan di ujung-ujung gang pemukiman mereka untuk menyambut kepulangan terdakwa sehingga terdakwa untuk menghormati dan menghargai antusias dan spontanitas mereka berdiri di sunroof mobilnya untuk melambaikan tangan. 6. Bahwa benar sisa massa dari Simpang Gadok yang tetap mengikuti rombongan terdakwa akhirnya di pos penjagaan pesantren Markas Syariat putar balik arah karena tidak diizinkan masuk wilayah pesantren kecuali hanya mobil rombongan keluarga Markas Syariat kecuali keluarga terdakwa dan pengurus DPP FPI saja yang diizinkan masuk. 7. Bahwa benar terdakwa di dalam pesantren Markas Syariat ikut melaksanakan sholat Jumat. Lalu usai Jumat memberikan sambutan bersama Ustadz Abdus Somad yang ikut hadir diajak oleh pengurus DPP FPI. Kemudian mengajak guru dan santri Markas Syariat untuk peletakan batu pertama Masjid Raya Pesantren. Selanjutnya istirahat di pesantren sampai malam. 8. Bahwa benar acara peletakan batu pertama Masjid Raya Pesantren MS merupakan acara internal pesantren yang tidak mengundang masyarakat umum. 9. Bahwa benar setelah peletakan batu pertama Masjid Raya Pesantren, saksi langsung kembali pulang. D. Saksi ahli dari terdakwa dan penasehat hukum. 1. Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana. 1. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan.
sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan. 2. Bahwa dakwaan alternatif menunjukkan keraguan jaksa penuntut umum terhadap pasal-pasal yang dituduhkan, sehingga tidak layak untuk diangkat ke pengadilan karena dakwaan hukum harus jelas dan pasti serta tidak bias atau multitafsir. 4. Bahwa dalam perundang-undangan tidak ada nomenklatur kerumunan sebagai pidana. 4. Bahwa orang atau masyarakat yang tidak mengganggu atau tidak melawan petugas dan tidak juga menurunkan atau merusak spanduk prokes yang dipasang petugas, maka orang atau masyarakat tersebut tidak bisa disebut menghalang-halangi petugas. 5. Bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur, serta petugas pun tidak membubarkannya, maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran, apalagi pasal pidana kejahatan. 2 Romawi, Dr. Dian Adriawan, ahli hukum pidana. 1. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan. 2. Kriminalisasi adalah menjadikan sesuatu yang bukan kriminal sebagai kriminal. 3. Bahwa pidanaisasi adalah menjadikan sesuatu yang bukan pidana sebagai pidana. 4. Bahwa pelanggaran prokes termasuk dalam peraturan perundang-undangan administrasi yang mengandung pidana, bukan KUHP ataupun peraturan perundang-undangan pidana. 5. Bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur, serta petugas pun tidak membubarkannya, maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran, apalagi pasal pidana kejahatan. 3 Romawi, Dr. Refli Harun, ahli tata negara. 1. Bahwa equality before the law yaitu semua orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa diskriminasi hukum adalah melanggar konstitusi. 3. Bahwa diskriminasi hukum akan menyebabkan hancurnya tatanan hukum. 4. Bahwa jika suatu pelanggaran diproses, sedang pelanggaran lain yang serupa tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum. 5. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan, sehingga cukup diberlakukan sanksi administratif, bukan sanksi pidana. 6. Bahwa jika pelanggaran prokes dianggap sebagai kejahatan, sebagaimana diyakini jaksa penuntut umum, maka mestinya jaksa penuntut umum menyeret semua pelanggar prokes se-Indonesia tanpa terkecuali ke pengadilan untuk dipidanakan karena semua kejahatan. Karena semuanya kejahatan, dan kejahatan tidak boleh dibiarkan tanpa proses pidana. 7. Bahwa pasal 160 KUHP, bahwa pasal 160, ini enggak ada ini yang mulia, maaf yang mulia, saya tandai ini garet. Itu dalam menjadi pernyataan dalam yang lainnya. 8. Bahwa semua pihak sepakat bahwa istilah yang digunakan adalah pelanggaran prokes, bukan kejahatan prokes. Sehingga itu berarti harus dipahami bahwa pelanggaran prokes bukan kejahatan. 9. Bahwa tujuan hukum adalah tertib sosial. Jika suatu pelanggaran sudah bisa diatasi dengan sanksi administratif, maka tidak perlu dipaksakan untuk dipidanakan. 10. Bahwa undang-undang wabah dan undang-undang kesehatan bukan undang-undang pidana, tapi undang-undang administrasi yang mengandung sanksi pidana, sehingga berlaku prinsip, ini juga nomor 10 tidak yang mulia. Maaf, saya kasih tanda. 11. Bahwa Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19 bersifat umum, tidak spesifik untuk kasus per kasus. 12. Bahwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan bersifat khusus dan memiliki 2 unsur, yaitu unsur pertama tidak patuh menghalang-halangi dan unsur kedua mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 13. Bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan menerangkan bahwasanya menetapkan dan mencabut status KKM adalah peraturan pemerintah. 14. Bahwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan harus dibuktikan. Harus ada penetapan melalui peraturan pemerintah bahwa kerumunan tersebut adalah penyebab KKM. 15. Bahwa penyebab KKM di Indonesia adalah virus corona, bukan terdakwa.
dan bukan juga kerumunan Petamburan ataupun kerumunan Megamendung, karena KKM sudah terjadi jauh sebelum ada kedua kerumunan tersebut. 16. Bahwa pelanggaran proses yang sudah diberi sanksi administrasi atau peringatan atau denda. Ini juga kita coret yang mulia, saya paraf. 17. Bahwa surat edaran, seperti surat edaran tentang kewajiban karantina 14 hari bagi yang baru datang dari luar negeri, bukan peraturan, sehingga tidak boleh diberlakukan untuk masyarakat umum, tapi hanya terbatas untuk instansi tertentu. Itu pun tidak boleh ada sanksi pidana, bahkan sanksi administrasi pun tidak pantas, karena pelanggaran surat edaran hanya pelanggaran kedisiplinan saja. 18. Bahwa SKT, surat keterangan terdaftar bagi suatu ormas, bukan merupakan legalitas, sehingga ormas yang tidak mendaftar ke Kemendagri atau tidak punya SKT tidak boleh lantas disebut ormas ilegal, karena SKT sifatnya sukarela, bukan kewajiban, dan bukan juga merupakan perizinan. 19. Bahwa ormas yang tidak punya SKT bebas melakukan segala aktivitas yang tidak melanggar hukum, karena kebebasan berkumpul dan berserikat serta mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Nah, yang berikutnya untuk Megamendung ada beberapa yang saya coret, yang mulia, saya paraf di sini. Nah, karena kami mohon maaf yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf karena kami baru semalam menyusun pledoi. Jadi dari mulai maghrib saya sampai saat ini belum tidur. Jadi mohon maaf kalau ada copy paste dari Megamendung ke Petamburan, Petamburan ke Megamendung. Tapi saya koreksi. Begitu koreksi langsung saya paraf. Dan saya mohon izin nanti kalau boleh ini saya ketik ulang. Malam ini besok saya serahkan soft copy-nya dengan aslinya yang mulia. Nah, tapi asli ini tetap saya akan serahkan kepada yang mulia dengan paraf. Oh, ada kesalahan itu kan di renvoy aja, gampang ya. Ada penambahan juga bisa ditambah ditulis tangan, baru di situ di paraf. Baru sah itu. Ya, tidak apa-apa. Baik, ya. Baik. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan yang mulia. Mohon izin. (28) Bahwa penegakan hukum itu untuk keadilan. Ini masih Refri Harun yang mulia memberikan keterangan dan pendapat bahwa penegakan hukum itu untuk keadilan, ketertiban dan keamanan, bukan untuk pelampiasan dendam. Sehingga tidak boleh ada praktek-praktek penguasa menjadikan instrumen hukum untuk melampiaskan dendam politik atau menggebuk lawan politik atau yang sejenisnya. 29. Bahwa manakala pemerintah sudah tidak lagi menjaga nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum, maka semua rakyat berharap agar para hakim yang mulia dengan wewenangnya tetap memberikan keadilan kepada masyarakat. Karena para hakim menjadi pintu terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan manakala penguasa sudah tidak berlaku adil. Saksi nomor 4, Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan. 1. Bahwa salah satu asas undang-undang adalah non-diskriminatif. 2. Bahwa diskriminasi hukum merupakan ancaman terhadap konstitusi NKRI. 3. Bahwa jika suatu pelanggaran diproses sedang pelanggaran lain yang sama tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum. 4. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan. 5. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran bukan kejahatan, sehingga cukup diberlakukan sanksi administratif bukan sanksi pidana. 6. Bahwa Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 bersifat umum, tidak spesifik untuk kasus per kasus, sehingga tidak ada kaitan dengan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan. 7. Bahwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan bersifat khusus atau spesifik dan memiliki dua unsur, yaitu unsur pertama tidak patuh atau menghalang-halangi, dan unsur kedua mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 8. Bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan menerangkan bahwasanya menetapkan dan mencabut status KKM adalah peraturan pemerintah. 9. Bahwa pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan yaitu
Pasal ini tentang karantina, bukan tentang kerumunan. Tapi tentang perbuatan tidak patuh atau menghalang-halangi sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri harus ada penetapan melalui peraturan pemerintah. Bahwa perbuatan tidak patuh atau menghalang-halangi tersebut telah mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 10. Bahwa tidak ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan Petamburan atau kerumunan Megamendung atau kerumunan di mana saja sebagai penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat. 11. Bahwa pasal 93 nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan belum ada PP-nya sehingga bias dalam penerapan dan secara akademik suatu undang-undang yang belum dibuat PP-nya tidak boleh diberlakukan. 12. Bahwa pasal 14 yaitu undang-undang tentang wabah tahun 84 ayat 1 dengan sengaja menghalangi penanganan wabah sehingga bersifat kejahatan. Sedang ayat 2 karena kealpaannya menghalangi penanganan wabah sehingga bersifat pelanggaran. Kesaksian terdakwa. Kesaksian terdakwa. 1. Bahwa benar terdakwa dan keluarga selama 3,5 hari tahun tinggal di kota suci Mekah, di mana 1 tahun dengan visa bisnis tahun, sedang sisanya dicekal tidak boleh meninggalkan Saudi oleh otoritas Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. 2. Bahwa benar terdakwa dan keluarga telah beberapa kali berusaha pulang ke Indonesia tapi selalu gagal karena dihalangi oleh otoritas Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. 3. Bahwa benar terdakwa akhirnya berhasil membujuk pemerintah Saudi untuk mencabut cekal dan mengizinkan pulang ke Indonesia. Namun demikian dari Kedubes RI di Saudi masih berusaha untuk menggagalkannya. 4. Bahwa benar terdakwa beberapa hari sebelum pulang ke Indonesia membuat rekaman video tentang rencana agenda kepulangannya untuk memohon doa dari habaib dan ulama serta umat agar rencana kepulangannya kali ini tidak gagal. 5. Bahwa benar terdakwa dan keluarga berkat doa dari habaib dan ulama serta umat akhirnya berhasil pulang ke Indonesia dengan selamat. 6. Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 saat tiba di Bandara Cengkareng diminta oleh petugas bandara untuk turun yang terakhir setelah penumpang lain. Dan petugas tersebut juga meminta paspor terdakwa dan keluarga beserta surat bebas COVID dari otoritas Saudi untuk dibantu ke pengurusannya. 7. Bahwa benar terdakwa saat keluar dari pesawat sudah banyak massa dari kalangan pegawai bandara yang menyambut. Sempat tersendat lalu langsung menuju keluar bandara, menuju mobil jemputan dengan dibantu pengawalan TNI dan Polri tanpa berhenti di tempat pemeriksaan kesehatan dan tanpa mampir di konter imigrasi serta tidak lagi mengambil bagasi karena padatnya massa yang menjemput sehingga tidak mendapat surat clearance kesehatan pada saat itu. 8. Bahwa benar terdakwa tidak tahu menau dengan kedatangan jutaan massa menyambut kepulangannya kecuali hanya tahu bahwa Menko Polhukam Mahfud MD melalui televisi mengizinkan massa untuk menjemput terdakwa di bandara sehingga kerumunan massa tersebut spontan tanpa panitia yang mengatur atau mengarahkannya. 9. Bahwa benar terdakwa sepanjang jalan dari bandara menuju Petamburan melihat macet karena banyaknya penjemput. Terdakwa pun terpaksa harus menampakkan diri melalui sunroof mobilnya dengan tetap menggunakan masker dan mencegah orang yang ingin bersalaman apalagi memeluknya. Tapi cukup hanya dengan melambaikan tangan. Saat terdakwa kelelahan, terdakwa meminta menantunya Habib Hanif Alatas untuk berdiri di sampingnya membantu mencegah kerumunan yang ingin mendekat terdakwa. 10. Bahwa benar terdakwa sesampainya di Jalan Raya Petamburan ternyata sudah dipadati ratusan ribu massa sampai ke rumah tinggalnya sehingga jalan tersendat dan sangat memakan waktu. Kerumunan ini pun tidak terlepas dari pengumuman Menko Polhukam Mahfud MD yang mengizinkan massa menyambut kepulangan terdakwa sehingga kerumunan massa ini pun spontan tanpa panitia yang mengatur atau mengarahkannya. 11. Bahwa benar terdakwa sesampai di rumah meminta kepada semua massa untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing karena terdakwa kelelahan ingin istirahat sehingga massa pun membubarkan diri dengan tertib. 12. Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu dan Kamis tanggal 11 dan 12 November 2020 istirahat total di rumah Petamburan dan tidak menerima tamu kecuali yang sudah terlanjur dari daerah jauh seperti dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya, namun tetap dengan pembatasan jumlah dan waktunya serta pelaksanaan prokes. 13. Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat 12 November 2020 pagi hari menyempatkan diri hadir di acara Maulid guru yang mulia Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf rahimahullahu ta'ala wa ardah di Tebet, Jakarta Selatan karena diminta oleh gurunya tersebut.
14. Bahwa benar terdakwa di acara Maulid Tebet tersebut mengundang jamaah untuk menghadiri acara Maulid di Petamburan yang akan digelar pada tanggal 14 November 2020. 15. Bahwa benar terdakwa usai acara Maulid di Tebet langsung menuju pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor melalui jalan tol dan keluar di Simpang Gadok yang ternyata juga sudah dipadati ribuan massa secara spontan tanpa panitia mengatur atau mengarahkannya. 16. Bahwa benar terdakwa pun terpaksa harus menampakkan diri melalui sunroof mobilnya dengan tetap menggunakan masker dan mencegah orang yang ingin bersalaman apalagi memeluknya. Tapi cukup hanya dengan melambaikan tangan sekaligus meminta kepada massa untuk membuka jalan agar mobilnya bisa secepatnya sampai di pesantren karena ingin melaksanakan sholat Jumat. Saat kelelahan, terdakwa meminta menantunya Habib Hanif Alatas untuk berdiri di sampingnya membantu mencegah kerumunan yang ingin mendekat terdakwa. 17. Bahwa benar terdakwa berusaha mengurai kerumunan massa dengan meminta pembukaan jalan. Karena saat jalan terbuka, terdakwa bisa meninggalkan Simpang Gadok sehingga sebagian massa bubar dan pulang. Sedang sebagian lainnya masih mengikuti di belakang rombongan terdakwa. 18. Bahwa benar terdakwa juga mengingatkan massa agar jangan sampai ketinggalan Jumat. Sehingga di beberapa persimpangan jalan antara Simpang Gadok dan arah pesantren, banyak rombongan yang memisahkan diri dan kembali ke asalnya masing-masing untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena pesantren Markas Syariat selama pandemi tertutup bagi masyarakat luar, sehingga tidak boleh sholat Jumat di sana. 19. Bahwa benar terdakwa sepanjang jalan dari Simpang Gadok menuju arah pesantren Markas Syariat, melihat banyak warga masyarakat keluar di depan rumah masing-masing dan di ujung-ujung gang pemukiman mereka untuk menyambut kepulangan terdakwa, sehingga terdakwa untuk menghormati dan menghargai antusias dan spontanitas cinta dan rindu mereka, terdakwa berdiri di sunroof mobilnya untuk melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih serta doa sekaligus mengingatkan mereka agar hati-hati selama pandemi. 20. Bahwa benar sisa massa dari Simpang Gadok yang tetap mengikuti rombongan terdakwa akhirnya di pos penjagaan pesantren putar balik arah karena tidak diizinkan masuk wilayah pesantren kecuali hanya mobil rombongan keluarga terdakwa dan pengurus DPP FPI saja yang diizinkan masuk. 21. Bahwa benar terdakwa di dalam pesantren Markas Syariat ikut melaksanakan sholat Jumat. Lalu usai Jumat memberikan sambutan bersama Ustadz Abdul Somad yang ikut hadir diajak oleh pengurus DPP FPI. Kemudian mengajak guru dan santri Markas Syariat untuk peletakan batu pertama Masjid Raya Pesantren. Selanjutnya istirahat di pesantren sampai malam. 22. Bahwa benar terdakwa di malam hari sempat makan malam bersama guru dan santri sambil mendengarkan pembacaan qasidah dan selawat serta syair-syair Islam. Lalu sebelum tengah malam meluncur kembali ke Jakarta karena besoknya ada Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. 23. Bahwa benar pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat adalah pesantren resmi yang berbadan hukum yayasan sejak tahun 2016 dengan nomor akta tertanggal 8 Agustus 2016. 24. Bahwa benar lahan pesantren Markas Syariat adalah tanah negara yang sertifikat hak guna usahanya HGU dipegang oleh BUMN PTPN 8, sedang hak garapnya dikuasai masyarakat sejak puluhan tahun yang diakui oleh pemerintah setempat. 25. Bahwa benar pengambilan lahan pesantren Markas Syariat dilakukan secara sah, diketahui oleh RT, RW, dan lurah serta camat melalui overalih garap dari masyarakat yang menguasai fisik lahan dan memiliki hak garap sejak puluhan tahun. Karena selama puluhan tahun lahan tersebut ditelantarkan oleh pemegang HGU. 26. Bahwa benar pesantren Markas Syariat sejak awal didirikan selalu memberi laporan perkembangan penguasaan lahan dan berbagai kegiatan pesantren ke kantor pusat PTPN 8. 27. Bahwa benar hubungan pesantren Markas Syariat dengan pemerintah setempat sangat baik sehingga mendapat rekomendasi dari lurah, camat, bupati, dan gubernur agar pesantren Markas Syariat dijadikan CSR dari PTPN 8 sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi kepala desa dan camat tertanggal 21 Mei 2013 dan surat rekomendasi bupati tertanggal 21 Agustus 2013 serta surat rekomendasi gubernur tertanggal 16 Oktober 2013. 28. Bahwa benar hubungan pesantren Markas Syariat dengan PTPN 8 sejak berdiri selalu baik dan senantiasa bekerja sama serta musyawarah mufakat dalam berbagai persoalan. 29. Bahwa benar sejak terjadi kriminalisasi prokes Megamendung terhadap terdakwa baru mulai ada yang mengadu domba antara pesantren Markas Syariat dan PTPN 8
sehingga saling somasi, tapi kini sedang dimediasi oleh Kementerian Polhukam untuk dicarikan solusi terbaik. 30, bahwa benar pesantren Markas Syariat memiliki izin operasional PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dari Dinas Pendidikan Pemkab Bogor nomor 421/177 Disdik tertanggal 9 September 2015. 31, bahwa benar pesantren Markas Syariat memiliki surat keterangan dari kecamatan untuk pembangunan saung masjid dan perpustakaan, saung guru dan santri, saung kelas dan dapur, dan sarana prasarana lainnya melalui surat camat nomor 451/57, surat kecamatan /Trantibum /2015 tertanggal 12 Agustus 2015. 32, bahwa benar pesantren Markas Syariat bekerja sama dengan Pusat Pembibitan Nasional di Sentul untuk program penanaman 1 juta pohon dalam rangka penghijauan. 33, bahwa benar pesantren Markas Syariat bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk menjaga hutan lindung di sekitar pesantren Markas Syariat. 34, bahwa benar pesantren Markas Syariat bekerja sama dengan PLN dan Telkomsel untuk penyediaan listrik dan sinyal komunikasi di lingkungan pesantren Markas Syariat. 35, bahwa benar hubungan pesantren dengan masyarakat setempat juga sangat baik, sehingga pesantren sebelum pandemi membuka pengajian umum untuk masyarakat seminggu 2 kali, sekali buat kaum ibunya dan sekali buat kaum bapaknya. 36, bahwa benar pesantren Markas Syariat berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab fikih Syafi'i, sehingga sejalan dengan yang diamalkan oleh masyarakat sekitar pondok pesantren. Bab keempat, Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat. Poin-poin penting fakta persidangan. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Dari semua fakta-fakta persidangan yang mencakup keterangan saksi fakta dan keterangan ahli, serta keterangan terdakwa, ditambah bukti surat dan petunjuk lainnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. 1, bahwa benar terdakwa 3,5 tahun tinggal diasingkan di Saudi. 2, bahwa benar terdakwa beberapa kali mencoba pulang tapi gagal karena dicekal. 3, bahwa benar terdakwa dicekal pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. 4, bahwa benar terdakwa membuat rekaman video mohon doa dari habaib dan ulama serta umat agar bisa pulang. 5, bahwa benar terdakwa saat pulang tanggal 9 November sempat diganggu agar gagal. 6, bahwa benar terdakwa dengan izin Allah tanggal 10 November 2020 berhasil pulang ke Indonesia. 7, bahwa benar terdakwa punya surat bebas COVID dari otoritas Saudi Arabia. 8, bahwa benar terdakwa tidak diperiksa kesehatan di Bandara Suta. 9, bahwa benar terdakwa tidak dapat clearance kesehatan saat tiba di Bandara Suta. 10, bahwa benar terdakwa tidak tahu surat edaran isolasi 14 hari bagi WNI dari luar negeri. 11, bahwa benar terdakwa isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit setelah terima surat edaran. 12, bahwa benar kerumunan Bandara Suta spontan tanpa panitia. 13, bahwa benar Menko Polhukam mengizinkan masa menjemput terdakwa di bandara. 14, bahwa benar terdakwa berdiri di sunroof mobil untuk menenangkan dan mengurai kerumunan massa. 15, bahwa benar kerumunan Simpang Gadok Megamendung adalah spontan tanpa panitia. 16, bahwa benar masyarakat berjejer di jalan selepas Simpang Gadok menyambut terdakwa adalah spontan tanpa panitia. 17, bahwa benar acara di pesantren hanya khusus untuk warga Markas Syariat, yaitu guru dan santri serta para pegawai lainnya beserta keluarga mereka yang tinggal di Markas Syariat. 18, bahwa benar acara peletakan batu pertama di pesantren adalah acara internal pesantren yang tidak mengundang masyarakat luar. 19, bahwa benar bahwa kerumunan gadok dan masyarakat berjejer serta acara di pesantren adalah 3 kejadian yang terpisah dalam 1 hari yang sama. 20, bahwa benar terdakwa mengurai kerumunan Simpang Gadok dengan cara membuka jalan. Karena jika jalan terbuka dan terdakwa bisa melewati kerumunan, maka kerumunan akan bubar dengan sendirinya. 21, bahwa benar terdakwa juga mengurai kerumunan rombongan dengan cara meminta mereka agar kembali dan sholat Jumat di kampung masing-masing. 22, bahwa benar masyarakat luar dilarang masuk ke pesantren Markas Syariat, termasuk massa yang datang dari kerumunan Simpang Gadok Megamendung sehingga mereka balik pulang. 23, bahwa benar pesantren Markas Syariat sejak awal pandemi telah melaksanakan lockdown mandiri. 24, bahwa benar acara internal pesantren tidak perlu izin aparat pemerintah. 25, bahwa benar
pesantren markas syariat berbadan hukum yayasan. 26, bahwa benar. Ya, maaf, Majelis Hakim, ini pengulangan. Saya tandai dulu, saya coret, saya kasih 33, bahwa benar pasca kerumunan Megamendung tidak ada klaster COVID baru dengan nama klaster HRS atau klaster MS atau klaster Megamendung dan sebagainya. 34, bahwa benar polisi dan Satgas COVID Megamendung memasang spanduk prokes di beberapa simpang jalan. 35, bahwa benar tidak ada santri atau markas syariat atau masyarakat menurunkan atau mencopot atau merusak spanduk prokes petugas. 36, bahwa benar pesantren markas syariat melaksanakan rapid test mandiri dengan bantuan tim Mercy. 37, bahwa benar Pemkab Bogor mengirim mobil tangki disinfektan dan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lingkungan pesantren MS. 38, bahwa benar terdakwa tidak pernah melawan atau mencegah atau mengganggu petugas COVID. 39, bahwa benar saat ada kerumunan Megamendung tidak ada keonaran atau kerusuhan atau keributan. 40, bahwa benar pesantren masyarakat syariat berhubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. 41, bahwa benar tidak ada pelanggaran prokes di Kabupaten Bogor yang dipidana kecuali kerumunan Megamendung. 42, bahwa benar bahwa pelapor mengaku hanya melaporkan kerumunan dan tidak pernah melaporkan terdakwa. 43, bahwa benar kerumunan Megamendung tidak sebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 44, bahwa benar penyambutan umat kepada terdakwa di Simpang Gadok Megamendung dan masyarakat berjejer sepanjang jalan adalah bentuk cinta dan rindu. 45, bahwa benar pemidanaan kerumunan Megamendung adalah kriminalisasi cinta dan rindu umat kepada gurunya. Bab 5, analisa. Majelis Hakim yang mulia. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. A. Dakwaan ke-1. Bahwa pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyatakan sebagai berikut. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megamendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung. Dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahkan terdakwa sejak di Mekah selalu menyerukan umat dimanapun berada agar taat prokes selama pandemi. Sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM. Untuk menetapkan KKM harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama harus ada penyelidikan epidemiologi yang memastikan bahwa kerumunan yaitu Megamendung telah menyebabkan KKM. Dan kedua, harus ada Megamendung adalah penyebab KKM di wilayah Megamendung. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kerumunan Megamendung dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan KKM wilayah Megamendung akibat kerumunan Megamendung di Gadok. Sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga tidak terpenuhi. Kesimpulan, untuk dakwaan ke-1, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. B. Dakwaan kedua. Bahwa dakwaan kedua surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
bahwa pasal 14 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megamendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Bahkan terdakwa sejak di Mekah selalu menyerukan umat agar taat prokes selama pandemi sehingga unsur menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah tidak terpenuhi. Kesimpulan bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. Majelis Hakim yang mulia, C. Dakwaan ketiga. Bahwa dakwaan ketiga dari surat dalam penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Pasal ini pun tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megamendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung dan terdakwa juga tidak pernah tidak menuruti perintah atau permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas negara dan tidak pernah mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat negara. Selain itu, menurut saksi ahli teori pidana Dr. Abdul Khair Ramadan bahwa pasal 216 ayat 1 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB dan prokes karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan prokes sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat. Kesimpulan, tak satupun unsur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. Adapun bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dijuntukan kepadanya menyatakan sebagai berikut. 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penerapan saat ini menjadi batal dengan sendirinya, manakala pasal yang dijuntukan kepadanya sudah tidak terpenuhi unsur. Majelis Hakim yang mulia, penutup. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Semoga Majelis Hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Semoga Majelis Hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemuliaan si pedang pengadilan ini dari politik kriminalisasi yang mempraktekkan pidanaisasi dan diskriminasi hukum serta manipulasi fakta yang membahayakan agama, bangsa, dan negara. Karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktek jahat oligarki, maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum zaliman. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia saya serukan untuk bergerak bersama-sama dengan para penegak hukum sejati dalam melawan segala bentuk kezaliman dan tegaknya keadilan. Akhirnya sebelum saya akhiri pledoi saya ini, izinkan sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصرنا على اعدائنا واعدائك واعداء الدين اجمعين اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا وعيوبنا اللهم اجعل كيدهم في نحرهم ومكرهم عائدا عليهم انك على كل شيء قدير اللهم عليك بالحكام الظالمين اللهم عليك بالحكام الظالمين اللهم عليك بالحكام الظالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل اقدامهم وقلل عددهم وفل حدهم وقلب تدميرهم وقرر تدميرهم ودمرهم تدميرا اللهم ارزقنا نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وفرجا عاجلا وإماما عادلا وبلدا آمنا مباركا فانصرنا في هذه المحكمة وأخرجنا من السجن سريعا عاجلا في لطف وخير وعافية وارجعنا إلى بيوتنا واجمعنا مع أهل بيتنا وأصحابنا وحبابنا غانمين فارحين سالمين ناجحين فائزين مؤيدين منصورين محفوظين مسرورين مرزوقين مباركين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kepada majelis hakim yang mulia, kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih atas bimbingan majelis hakim yang mulia dari awal dibukanya pengadilan ini. Kami sangat merasakan bagaimana kearifan kebijakan majelis hakim, yaitu di dalam mengantar sidang sampai akhirnya kami bisa membacakan pledoi. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak dan kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan sidang ada sedikit terjadi perbedaan antara kami dengan jaksa penuntut umum, agak sedikit, yaitu mungkin hal yang meresahkan. Kami mohon maaf, tidak lain dan tidak bukan tujuan kami semata-mata hanya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Akhirnya kepada majelis hakim yang mulia, kami minta dari sanubari yang paling dalam, agar dalam mengambil keputusan dengan keyakinan untuk menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama dan anti Pancasila serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI. Karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya keadilan, agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Terima kasih. Sekian pledoi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada majelis hakim dan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang juga setelah menjadi mitra kami, yaitu di dalam pelaksanaan persidangan ini, dan teristimewa untuk segenap penasehat hukum yang dengan setia sampai tidak pulang kampung demi menemani persidangan saya ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Demikian majelis hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.